Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, manikam pekan ini hari Jumat 13 Juni atau 18 Zulhijjah 1446, dan judul kali ini adalah Bila Tuhan Ada, Mengapa Dia Begitu Tersembunyi. Tentu saja ini berhubungan dengan salah satu argumen namanya divine hiddenness, ketersembunyian ilahi, boleh diterjemahkan begitu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Divine hiddenness itu argumen yang di era kontemporer dipopulerkan oleh filsuf dari Kanada. Nama beliau Profesor John Schellenberg. Dalam buku beliau, khususnya dua buku ini, Divine Hiddenness and Human Reason, yang buku tentang Divine Hiddenness ini sudah ditulis beliau dari tahun 93, sekitar 32 tahun lalu. Kemudian terus ada diskusi di antara filsuf, di antara ilmuwan. Di tahun 2015 beliau merilis buku yang baru, judulnya The Hiddenness Argument. Dan memang beliau sendiri mengatakan di buku ini bahwa lebih suka istilah pada akhir The Hiddenness Argument daripada The Divine Hiddenness Argument atau The Divine Hiddenness Problem misalnya. Tapi sebenarnya beliau akui juga bahwa ini bukan argumen baru untuk mengkritisi para teis, ya, mengkritisi kalangan yang mempercayai adanya Tuhan. Tapi sudah beliau sebutkan beberapa tokoh sebelumnya menyinggung tentang itu, diantaranya Friedrich Nietzsche mengatakan juga tentang hal tersebut dalam buku beliau yang berjudul Morgen Hote, di mana Tuhan yang maha baik itu bagaimana bisa kemudian membiarkan Tuhan yang maha mencintai tidak mau berkontak, membiarkan ada yang tidak dapat hidayah. Sollte das ein Gott der Güte sein, apa Tuhan begitu Tuhan yang baik. Dan memang dari nada-nada argumen-argumen the divine hiddenness itu mirip arahnya dengan argumen the problem of evil. Kalau masih ingat, kita pernah bahas the problem of evil itu mungkin 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu. Itu juga mirip, yaitu ada keburukan di alam ini. Kalau ada Tuhan tentu dicegah. Nggak dicegah, tetap terjadi keburukan, berarti nggak ada Tuhan. Walhal argumen ini yang kita sedang akan bahas kali ini adalah mirip begitu juga. Ada yang tulus ingin mencari hidayah, mencari Tuhan, nggak ketemu kok Tuhan, biarin aja dia nggak nemu Tuhan. Apa Tuhan nggak ada, gitu ya. Tapi sebenarnya konsep umum argumen ini, saya bilang konsep umum ya, karena divine hiddenness yang menjadi argumen penentang keberadaan Tuhan itu beragam maksudnya. Nanti kita akan bahas beberapa modelnya. Dan di pengajian kita nggak sengaja hanya mengkhususkan diri membantah divine hiddenness versinya Profesor John Schellenberg, tapi juga kita bahas secara umum mereka-mereka yang nggak percaya Tuhan dengan alasan salah satunya ketersembunyian Tuhan. Salah satunya misalnya di surat Al-Furqan ini. Atau nggak percaya Tuhan ada, bisa percaya Tuhan ada tapi nggak mau beriman misalnya. Ya. Tapi kita lihatlah ayat ini misalnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Furqan ayat yang ke 108, surat Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 118. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Berkata orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Laulaa yukallimuna Allahu. Kenapa Allah nggak ngajak bicara kita? Aw ta'tina ayah, itu datang tanda kekuasaan Allah kepada kita. Kata Allah, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Begitulah omongan orang-orang sebelum mereka, persis seperti itu. Kenapa Allah nggak ajak bicara langsung kita? Atau datang tanda bukti yang kita nggak bisa bantah sama sekali. Tuhan kan mampu untuk itu. Walhal Tuhan nggak mengajak bicara kita. Dan Tuhan nggak mendatangkan bukti yang nggak bisa kita bantah. Ya kalau gitu kan nggak ada. Tasyabahat qulubuhum. Itu omongan banyak. Kata Allah, hati mereka sama, serupa. Padahal kata Allah, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kami udah menjelaskan kok ayat-ayat bagi orang yang mau yakin. Tapi kalau orang tersebut memang abai, bahkan tidak menggunakan pola-pola pikir yang logis, seperti membatasi bahwa kita hanya mengetahui sesuatu dari yang indrawi, dari sesuatu yang empiris, itu kan melawan logika, nggak logis. Pernyataan seperti itu bertentangan dengan konsep epistemologinya manusia secara umum. Bahwa manusia secara umum tidak hanya mengandalkan apa yang dia bisa indra, tapi ya ada dan banyak, dan makin kadang-kadang kita sering jumpai di masa sekarang yang seperti itu. Nah, kita baca sebagian penggalan dari tulisan-tulisan Profesor Schellenberg, dan antara beliau mengatakan begini. Ini buku cukup lama, kalau yang ini Takan Cornell 2006. The argument that will emerge from this discussion is in broad outline as follows. Secara garis besar begini. Bahwa Tuhan itu penuh cinta. Tuhan itu Al-Wadud kalau bahasa orang Islamnya. Al-Wadud, penuh cinta. Would desire a reciprocal personal relationship always to obtain between himself and every human being capable of it. Would desire, Tuhan tuh yang penuh cinta itu ingin, desire. Problematik memang di sini menggunakan istilah desire. Hubungan personal yang resiprokal, kebersalingan. Ini Tuhan kan penuh cinta. Kalau penuh cinta berarti Tuhan tuh menginginkan hubungan yang bertimbal balik antara Tuhan dengan hamba-hambanya. But a logically necessary condition of such divine human reciprocity is human belief in divine existence. Tapi untuk bisa terjadi hubungan tersebut, mestilah secara logis manusia tersebut percaya dulu Tuhan ada. Jadi coba saya mau hadirin sekalian respon saya ya, biar saya memastikan, karena ini argumen terpopulernya ya dari semua bentuk divine hiddenness yang dibawakan Profesor John Schellenberg lah yang paling populer. Maka saya mau hadirin sekalian semua paham apa yang dimaksudkan oleh Profesor Schellenberg, nanti mudah memahami yang lain-lain. Jadi kata Profesor Schellenberg, Tuhan itu maha apa? Maaf yang pertama. Al-Wadud. Penuh cinta, Al-Wadud. Penuh cinta. Kemudian karena Tuhan penuh cinta, Tuhan menginginkan hubungan yang timbal balik, reciprocal, personal relationship, yang personal, hubungan personal timbal balik. Kita nggak selalu setuju nanti premis-premisnya, tapi kita baca dulu. Antara Tuhan sendiri dengan manusia, semua manusia. Terus, karena hubungan timbal balik yang personal, meniscayakan apa? Mestilah kalau gitu manusianya sendiri apa? Percaya bahwa Tuhan? Bahwa Tuhan ada. Tuhan ada. Gimana hubungan timbal balik? Ya, meyakini Tuhan tapi nggak ada. Itu yang dimaksudkan Profesor Schellenberg. Ibaratnya gini, kita menjalin hubungan suami istri aja yang halal ya. Apa namanya? LDR gitu. Belum pernah ketemu gitu ya.
Ya, tapi minimal meyakini ada dia. Nah, gitu kata Profesor Schellenberg, itu logically necessary. Nah, nggak selalu kita setuju, tapi sekali lagi ini yang beliau katakan. Hence, a perfectly loving God would have reason to ensure that everyone capable of such belief, or at any rate, everyone capable who was not disposed to resist it, was in possession of evidence sufficient to bring it about that such belief was formed. Kata beliau, kalau gitu, maka Tuhan yang penuh cinta tadi, mestilah dia memastikan bahwasanya setiap orang yang mampu untuk mempercayai hal tersebut, misalnya tidak menolak, umpamanya, keberadaan Tuhan, itu punya bukti yang cukup. Jadi Tuhan mesti memberi bukti yang cukup kepada manusia ini, yang dia tidak menolak keberadaan Tuhan. Kasih bukti bahwa aku ada. Jangan nggak dikasih bukti, dia nyari, ada nggak ya Tuhan ya? Aku yang nggak nolak kalau Tuhan ada. Tapi Tuhan nggak ngasih tanda kepada yang bersangkutan. Tapi kenyataannya, but the evidence actually available is not of this sort. The claim that it is weak is to be read simply as the claim that it is not strong in this sense. Tapi ternyata, kata Profesor John Schellenberg, bukti-bukti yang diberikan Tuhan kepada manusia seperti itu, bukti-bukti yang tidak mencukupi, lemah atau tidak kuat. Lalu orang tersebut nggak bersalah. Dia nggak menolak. Beda kalau dia Tuhan kasih bukti terus denial. Dia nggak denial. Dia open. Tapi Tuhan nggak open. Aku udah open tapi Tuhan nggak open. Gitu. Hence we can argue from the weakness of theistic evidence, where this understood as indicated, or more specifically from the reasonables of non-belief to the non-existence of a perfectly loving God. Kalau gitu kita bisa ambil simpulan berarti bahwa bukti adanya Tuhan yang penuh cinta tersebut itu ya tidak cukup, lemah di sini. Padahal but God, if he exists, is perfectly loving. Kalau Tuhan ada, Tuhan penuh cinta. Nggak ada cinta dalam hal ini. Kita nggak melihat cinta Tuhan, berarti Tuhan nggak ada. Hence we can argue from the reasonableness of non-belief to the non-existence of God. Kalau gitu bisa kita ambil argumen dari sini. Kata Profesor Schellenberg, berarti Tuhan nggak ada. Jadi simpelnya, kita ulang lagi ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nggak harus disetujui setiap premisnya, dan memang nanti kita akan lakukan diskusi dan kritik terhadap sejumlah premis-premis tersebut. Tuhan, kalau ada, Tuhan itu maha pencinta, penuh cinta. Dan Tuhan yang penuh cinta, yang kedua nih, itu mendambakan, menginginkan selalu hubungan yang timbal balik dengan makhluk-makhluknya, dengan manusia-manusia. Dan hubungan yang timbal balik tersebut meniscayakan secara logis, kata beliau, apa? Bahwa manusianya percaya Tuhan ada. Dan kalau gitu, Tuhan kalau dia belum percaya nih si hamba, dan Tuhan ingin hubungan timbal balik, Tuhan mestinya ngasih bukti, aku ada. Dan buktinya mesti cukup. Dan orang ini open kok, orang ini, manusia ini non-resistant. Dia nggak menolak. Tapi kok Tuhan nggak ngasih bukti juga. Karena nggak ada bukti yang cukup tersebut, maka kita bisa ambil simpulan, kata Profesor Schellenberg, berarti tidak ada cinta yang penuh, yang sempurna tersebut dari Tuhan. Padahal kalau Tuhan ada, mestilah ada cinta tersebut. Karena nggak ada cinta tersebut, berarti, apa kata beliau? Berarti Tuhan nggak ada. Tuhan tidak Ustaz. Oke, lanjut ya. Jadi itu yang lebih spesifik argumennya Profesor Schellenberg. Nggak sesederhana Tuhan nggak bisa kelihatan, kalau gitu nggak percaya, nggak sesederhana itu ya. Tapi itu salah satu bentuk ya dinamika orang kadang membahas tentang Tuhan ada atau tidak, juga kadang begitu. Ya, sesederhana
Tuhan nggak kelihatan ya udah Tuhan nggak ada gitu. Tapi kalau Prof. Schellenberg setidaknya lebih terhormat, beliau nggak bilang begitu. Nggak harus, bahkan kata beliau itu Tuhan itu menampakkan diri, nggak harus, kata Prof. Schellenberg. Cukup ngasih bukti aja cukup. Gitu. Ini ada kritikus beliau, dan yang mengkritik Prof. Schellenberg banyak, dari non Muslim juga banyak, dari Muslim juga ada. Kalau dari Muslim, saya yang tahun lalu mengkritik Prof. Schellenberg adalah Syekh Basam Zawadi, salah satu ulama Athari di Amerika Serikat ya, Hanbali. Kalau ini dari Jerman, Veronica Weidner. Nah, setidaknya dari München, tapi saya lupa cek kebangsaan beliau aslinya apa. Beliau coba sederhanakan. Dan Schellenberg, tadi saya bilang ya kan ada beberapa buku, terutama dua buku ini. Nah, itu melakukan sedikit modifikasi, ya, penegasan di beberapa hal. Kita baca mirip yang tadi lah. Necessarily, mestinya kalau Tuhan ada, Tuhan selalu mencintai secara sempurna manusia yang terbatas. Sebagaimana manusia ada terbatas. Mestinya juga, pastilah jika Tuhan selalu mencintai manusia yang terbatas tersebut, Tuhan selalu membuka diri untuk membangun hubungan penuh makna yang positif dan bertimbal balik dan secara sadar, secara personal dengan orang tersebut yang penuh keterbatasan tadi. Dan mestinya juga, jika Tuhan ada, Tuhan selalu membuka, selalu open, membuka diri untuk hubungan tersebut. Dan mestinya juga, jika Tuhan selalu membuka diri terhadap hubungan yang personal tersebut, maka mestilah hubungan tersebut selalu ada dalam kasus orang yang tidak menolak bukti-bukti Tuhan. Nah, mestinya juga kalau Tuhan ada, harusnya tidak ada kejadian tersebut bahwa ada orang yang nggak menolak Tuhan, tapi kok nggak percaya Tuhan. Dia siap, dia open kalau tuh ada bukti Tuhan ada, dia akan terima. Tapi kok masih ada juga orang yang begitu. Ya, kalau gitu berarti dan ternyata there is at least one, cukup satu bahkan. Ini dipertegas banyak pembela-pembela Profesor Schellenberg yang bilang nggak perlu banyak orang yang seperti itu, cukup satu aja langsung runtuh langsung. Argumen teis semua itu runtuh dengan argumen ini ya, dengan hiddenness argument. Hiddenness argument. Begini, believe in God. Kalau gitu, God does not exist. Kelebihan Veronica Weidner, ini beliau sudah belakangan tahun 2018 dan sudah mengkaji perubahan-perubahannya Profesor Schellenberg dan tulisan beliau di berbagai buku, karena Profesor Schellenberg banyak nulis juga tentang ini di berbagai buku. Plus juga kritikan orang-orang, para filsuf-filsuf, para pakar yang mengkritik Profesor Schellenberg. Ini salah satu buku bagus kalau kita mau ngambil gambaran umumnya dulu, diskusi yang sudah terjadi di sini. Gitu ya. Banyak buku-buku lain yang saya rujuk juga, tapi ini memang yang kalau boleh milih salah satunya cukup lumayan ya, lumayan cukup. Masih banyak yang belum dihadirkan oleh Dr. Veronica Weidner, tapi lumayan. Nanti kita tambahkan beberapanya. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini, Tuhan Maha Pengasih, berarti ingin dong punya hubungan dengan hambanya. Ada ateis yang dia ingin punya hubungan tersebut. Dia bukan orang yang menolak. Tapi seolah-olah Tuhan menutup diri, Tuhan nggak hadir. Kalau dia ada, tentu itu tidak terjadi. Itu terjadi, berarti Tuhan nggak ada. Kadang-kadang dianalogikan dengan seorang anak yang dia di rumah, dia nyari ibunya. Mana ibu saya? Ibu saya nyediain makanan, di kulkas ada makanan, di dapur ada makanan, tapi terus ibunya nggak pernah hadir. Mana ibunya ibu saya? Itu semua makanan yang disiapin ibunya. Sampai anak ini meninggal, ibunya nggak pernah membuat hubungan kontak dengan anak tersebut. Ibu saya cinta saya nggak sih sebenarnya? Kalau kalau cinta saya, kontak saya dong. Tapi saya nggak dikontak-kontak, berarti ibu saya nggak cinta saya. Dan kalau ibu saya ada, mesti cinta saya. Kalau gitu ibu saya nggak ada. Ini diantara analogi yang sering dibawakan. Walaupun analogi ini malah memperlemah argumen. Boleh kita jujur ya, dengan menganalogikan seperti itu malah makin membuat apa? Lemah argumennya sebenarnya. Tapi nantilah kita bahas. Oke, kita jawab beberapa. Saya menghadirkan 10 ya, tapi kayaknya
tadi saya cek saya baru nulis 9. Nanti yang ke-10 saya ketik di tengah-tengah pengajian nanti menjelang akhir. Jawaban pertama, mempertanyakan tersembunyi dulu. Jadi kita sekali lagi seperti saya tadi singgung, mengkritik bukan hanya Profesor Schellenberg, tapi argumen yang mengatakan kalau Tuhan ada, Tuhan mesti menunjukkan diri apapun bentuknya, ya. Termasuk nanti kita bawakan juga Firaun juga kadang menggunakan argumen seperti itu. Nah, pertama kita pertanyakan dulu makna tersembunyinya. Kan kalau tersembunyi secara bahasa itu artinya dia ada sebenarnya nggak sih? Sesuatu tersembunyi. Berarti ada nggak? Nah, ada nggak tersembunyi? Berarti Ada. ada nggak? tapi Ada. apa? Jadi kalau kita bicara makna leksikal, makna di kamus, atau makna literal, maka ya tersembunyi itu mestinya ada. Jadi makanya sebagian atau termasuk Profesor Schellenberg sendiri itu sebenarnya tegas mengatakan saya tidak memaksudkan itu, memaksudkan makna literal daripada tersembunyi, karena kalau enggak ya hancur sendiri argumennya. Menggunakan kata tersembunyi itu kan berarti menunjukkan ada, cuma kita nggak ngelihat aja, dan nggak ngelihat bukan berarti nggak ada kan, tersembunyi aja gitu. Oke, tapi alhamdulillahnya nggak begitu ya, setidaknya kita oke. Nggak selemah itu argumennya. Lanjut, tapi itu lumayan karena kadang ada orang yang menggunakan argumen ini dia nggak tahu maksud sebenarnya hiddenness di situ literal apa bukan, ya. Kedua, tanya balik, bagaimana bisa seorang non teis, kan tadi berarti kan orang yang berdialektika seperti itu kan orang yang nggak percaya Tuhan pada akhirnya, hasil argumennya kan gitu, God does not exist. Bagaimana dia bisa bilang bahwa Tuhan kalau nggak ngasih bukti itu salah, Tuhan berarti nggak ideal nih kejadiannya, harusnya nggak begitu, harusnya begini. Nah, gimana bisa seorang yang nggak percaya Tuhan tuh bilang harusnya begini, harusnya begitu? Nggak bisa, ya. Atau dia bahkan mengatakan orang ini dia sebenarnya non resisten, tadi orang yang nggak menahan, nggak menutup diri. Dari mana dia bisa tahu orang ini non resisten secara sadar kalau dia nggak menetapkan ada Tuhan? Karena orang kalau nggak menetapkan Tuhan, terus alam ini gimana dong? Gimana alam ini? Jawabannya alam ini, jawaban mainstreamnya alam ini ya proses acak saja. Nggak ada yang ngatur. Gitu. Kalau ngacak, terus dia ngelihat ada orang yang tidak menutup diri dari Tuhan, bisa nggak dia punya keyakinan orang ini membuka diri terhadap Tuhan, tidak tutup diri dari Tuhan, itu dilakukan secara sadar, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dalam pandangan orang yang nggak menetapkan Tuhan, apapun yang dilakukan manusia, itu dilakukan manusia secara apa? Secara acak. Secara acak, random aja. Random aja. Jadi dia tidak memaksudkan. Jadi kita nggak, orang yang nggak menetapkan adanya Tuhan itu mesti normalnya ya bilang bahwa alam ini acak aja. Pengajian kita ini acak aja. Kalau teman-teman hadir sekarang ya kebetulan teman-teman hadir. Teman-teman nggak menyengaja hadir. Ya. Tuhan tidak menakdirkan kehadiran teman-teman dan kita semua enggak, semua acak aja. Kalau ada orang ngasih duit 100.000, ya itu bukan kebaikan. Itu proses acak saja, kebetulan dia lagi ngasih 100.000. Orang kalau ngambil copet 100.000 juga bukan kejahatan, proses acak saja. Nah, jadi dari mana yang kedua nih bisa disimpulkan kalau gitu? Apalagi yang pertama, dari mana dia bilang tuh ini nggak boleh terjadi nih harusnya nih, ini keliru. Kalau sampai begini yang kejadian, nggak bisa. Karena orang yang ateis, bagaimana Profesor Richard Dawkins sendiri katakan, itu alam yang tidak bertuhan, dia nggak punya buruk baik, nggak punya tujuan, nggak ada. Semua proses acak saja. Nothing but blind, pitiless indifference. Okay. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, and no good. Gitu. DNA kita neither cares nor knows. DNA kita nih nggak peduli dan nggak tahu apa-apa. Diri kita melakukan apapun, ini nggak tahu apa-apa. As we dance to its music, kita cuma apa?
Ini ngomong bukan seorang sembarangan. Lo pakar biologi, salah satu tokoh besar, apa namanya, Malahidah Judud ya. Malahidah Judud, apa tuh? New New Atheist, atheism. Atheism ya. Malahidah Judud ya. Kan. And we dance to its music. Cuma dansa aja kita ngikutin ya, Ras acak tersudut di alam. Toko ateis lebih klasik lagi, Jean-Paul Sartre. Ya saya nggak tahu gimana cara baca Sartre ya. Nanti mungkin teman-teman bisa koreksi kalau bisa bahasa Prancis. Itu juga bilang begitu juga, sama. Ini pengakuan. Tidak ada value, benar salah, baik buruk, ideal nggak ideal. Mestinya nggak begini, harusnya begini. Nggak bisa. Kalau nggak menetapkan ada Tuhan, nggak bisa ngomong gitu. Ya. Beliau the existentialist, on the contrary, finds it extremely embarrassing that God does not exist, for there disappears with him all possibility of finding values in an intelligible heaven. Nggak bisa, nggak ada Tuhan, God does not exist, hilang juga all possibility of finding values. Nggak ada nilai kalau gitu. There can no longer be any good a priori. Nggak bisa ada kebaikan yang objektif, nggak bisa. Ini ideal objektif usia begini, yang logis begini, nggak bisa. Bicara logis nggak bisa. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Yang logis begini nggak bisa. Logika, kesadaran, itu semua bukti-bukti ada Tuhan. Ya diakui sendiri oleh para ateis. Since there is no infinite and perfect consciousness to think it, nggak ada kesadaran yang infinite, powerful, tidak terbatas untuk memikirkan itu. It is nowhere written that the good exists, that one must be honest or must not lie, since we are now upon the plane where there are only men. Kalau gitu nggak bisa kita katakan lagi ada kebaikan. Ada. Kalau kita mau jujur dan nggak bohong, karena di pesawat gini cuma ada manusia, nggak ada Tuhan. Terus ini beliau mengutip seorang tokoh ya, Dostoevsky once wrote, if God did not exist, everything would be permitted. Kalau Tuhan nggak ada, segala macam boleh. Ini juga sebenarnya agak keliru ya. Harusnya segala macam nggak bisa dibilang boleh kan? Boleh itu sebenarnya value juga ya. Harusnya juga nggak jelas boleh atau nggak boleh. Gitu. Tapi Sartre setuju itu dan mengatakan and that for existentialism is the starting point. Itu justru titik mulainya pahaman eksistensialis. Lanjutlah. Jadi mirip-mirip The Prong of Evil. Kalau ada ateis ya atau non-teis yang kemudian bilang ini jelek, ini buruk, gimana bisa ada keburukan? Tuhan ngapain kalau ada keburukan? Berarti Tuhan nggak ada, keburukan dibiarkan. Sebentar. Anda bisa bilang ini buruk? Ya, itu buruk. Mana bisa bilang itu buruk kalau nggak ada Tuhan? Nggak bisa. Nanti insya Allah kita mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi kita bikin pengajian khusus ya. Karena saya berpikir lupa bikin pengajian tentang ini. Bahwa objektif moral itu nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi saya sengaja bawakan dua ini dulu aja. Nama besar, Profesor Richard Dawkins dan Jean-Paul Sartre ya, yang mengakui eksplisit. Memang kalau nggak ada Tuhan nggak ada nilai. Nggak bisa bilang ini ideal nih, ideal. Sama pembahasan kita sekarang. Tuhan kalau memang Maha mencintai, mestinya memberikan bukti keberadaan Dia terhadap orang-orang yang nggak menolak. Tuhan nggak memberikan, wah nggak beres nih. Nah, karena pernyataan bahwa ini seharusnya nggak terjadi, itu kan pernyataan yang bersandar pada value. Walhal nggak ada value kalau nggak ada Tuhan. Jadi simpulan ini baik, ini buruk, ini mestinya terjadi, ini ideal, ini nggak ideal, itu nggak bisa diucapkan orang yang nggak menetapkan adanya Tuhan. Kalau dia bisa bilang begitu, berarti dia pinjem standar moral lain. Ada sebagian orang dia bilang, kata siapa? Ateis itu nggak bermoral. Ateis bermoral. Kita nggak mempermasalahkan, bisa aja ateis itu baik, bisa aja. Ateis itu logis berpikir, bisa aja. Mungkin setidaknya at some point, at some levels. Tapi pertanyaannya itu dapat dari mana itu? Standar baik benar dapat dari mana? Standar moral dapat dari mana? Pinjem dia. Kalau dia sebelumnya Nasrani, dia pinjam dari ajaran Nasrani misalnya. Yang tersisa masih di benaknya dia. Kalau dia hidup di wilayah kaum muslimin,
Dia pinjam dari budaya kaum muslimin, atau dia hidup di budaya Jawa, dia pinjam dari budaya Jawa. Tapi originalnya ateis, nggak punya standar moral. Gitu, nggak bisa. Gitu ya. Coba ketiga. Tuhan nggak begitu tersembunyi yang diklaim. Kan klaimnya adalah begitu tersembunyi. Oh, nggak memberikan bukti. Jangankan menampakkan diri, buktinya nggak dikasih. Sebentar, sebentar. Nggak seperti itu. Nih, Allah pernah bicara langsung kepada sejumlah manusia, di antara Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa SAW. Kalau dibilang, itu kan dongeng orang Islam aja. Ya, maka kita pindah ke pembahasan yang udah pernah lewat dulu. Bahwa bisa nggak omongan Nabi itu kita percaya secara logis? Dan jawabannya bisa. Atau apalagi ayat, kita bicara ayat Quran lah. Wa kallamallahu Musa taklima lah. Ayat Quran mutawatir. Mutawatir itu mesti dipercaya secara logis. Dibawakan dari Nabi Muhammad membawakan bukti, mukjizat dan lain-lain. Yang itu mesti dipercaya lagi secara logis. Kita nggak mau percaya itu secara dogmatis tanpa bukti. Argumennya udah jelas. Dan itu semua membuktikan adanya kebenaran klaim tersebut. Tentu sebelumnya kita buktikan dulu Tuhan ada ya. Tuhan ada, kita buktikan dengan banyak bukti. Ya. Kemudian apa? Tuhan ada, Tuhan mempunyai sifat-sifat sempurna. Salah satu sifat-sifat sempurnanya adalah maha berkehendak. Ya, gitu. Maka dan juga misalnya boleh kita seperti kata Prof. Schoenberg, maha cinta, maha mencintai, maha mengasihi, bisa juga. Dan bentuk kasih sayangnya adalah memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Dan Tuhan berkehendak melakukan itu melalui manusia. Juga nggak langsung ngajak ngomong. Berkehendak, ya udah utus nabi. Mewahyukan kepada sang nabi, nggak selalu melalui malaikat ya, ada yang langsung. Kemudian nabi ini mungkin orang nggak percaya, bener nggak dia nabi? Gitu ya. Maka nabi ini kemudian dibekali bukti-bukti, misalnya mujizat. Perumpamaan udah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Kalau ada Pak Presiden mau mengumumkan mulai besok seluruh warga Indonesia dikasih makan malam gratis. Pak Presiden mau mengumumkannya dengan cara yang khas, yaitu dengan memanggil salah seorang rakyat jelata untuk mengumumkan itu atas nama Presiden. Dan diumumkannya di hari upacara tanggal 17 Agustus. Pak Presiden membriefing dulu orang tersebut, rakyat jelata, diambil random aja di pinggir jalan. Saya mau ngasih pesan kepada masyarakat Indonesia. Begini dan begitu yang tadi ya. Besok kamu setelah saya pidato, kamu ambil mic, kemudian kamu ngomonglah. Kalau mereka nggak percaya, minta bukti, bilang, saya akan membuka jas saya dan akan memutar-mutarkannya. Satu hal yang biasanya saya nggak lakukan. Oke, siap, Pak Presiden. Maka besok, setelah Pak Presiden pidato, orang ini kemudian ngambil mic, mengumumkan, wahai rakyat Indonesia sekalian, tuh live. Orang semua jutaan menyaksikan. Mulai besok, Pak Presiden sudah berkomitmen menyampaikan melalui saya bahwa beliau akan membagikan makan malam gratis, misalnya begitu ya. Pertanyaan saya, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan omongan tersebut, apakah langsung percaya? Tidak. Enggak. Mereka minta apa kira-kira? Bukti. Nah, bukti dan wajar. Dan kita orang Islam begitu. Kita orang Islam nggak percaya para nabi begitu aja tanpa bukti. Ada buktinya. Nggak bisa. Kalau sembarangan ada orang ngaku nabi, kita langsung percaya gitu. Enggak lah. Apa buktinya? Nah, misalnya rakyat Indonesia kemudian nanya ke dia, woi, apa buktinya? Atau dia mungkin sadar sendiri melihat masyarakat Indonesia kok pada bengong-bengong, nengok-nengok satu sama lain. Maka dia bilang, kalau kalian nggak percaya saya, maka bukti ini benar-benar yang saya sampaikan dari Pak Presiden adalah Pak Presiden akan membuka jasnya, kemudian memutar-mutarnya. Sekarang, kemana mata para rakyat akan tertuju? Presiden. Pak Presiden. Ternyata Pak Presiden kemudian membuka jasnya dan memutar-mutar. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah setelah itu masyarakat Indonesia langsung percaya orang tadi?
Nah, langsung percaya nggak? Langsung percaya. Udah nggak bisa ditolak itu kepercayaan tersebut. Otomatis percaya. Bisa lagi nggak percaya? Karena udah jelas banget. Ini presiden. Kalau orang ini bohong, masa dia nurutin omongan dia sesuai klaimnya orang ini bakal buka jas terus buka jas. Walhal Pak Presiden nggak biasanya belum pernah sebelumnya buka jas dan putar-putar begitu, apalagi di upacara. Jadi Pak Presiden melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan, hal yang tidak biasa beliau lakukan. Nah itu mujizat begitu, ya. Para nabi mengaku utusan Tuhan. Diminta bukti, oke. Atau nggak perlu diminta, biasanya udah langsung menunjukkan bukti. Buktinya adalah ya mujizat itulah ya, hal-hal yang biasanya Tuhan tidak takdirkan begitu di alam. Biasanya orang mati yang nggak hidup lagi. Untuk membuktikan Nabi, Allah hidupkan lagi. Biasanya tongkat nggak jadi ular. Untuk mendukung klaim sang Nabi ini, utusan Allah, Allah jadiin ular. Gitu ya. Dan seterusnya. Maka kalau udah terbukti begitu, berarti apapun yang, berarti ini jujur, orang ini memang utusan Allah. Dalam hal ini, kalau cerita kita tadi, berarti orang ini memang orangnya Pak Presiden. Nah, maka itulah kita, para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, udah menyebutkan Tuhan berfirman A, Tuhan berfirman B, dibawakan mujizat, valid, sesuai dengan track record beliau, bukti-bukti para sejarawan, dan seterusnya. Kita saksikan, orang pada haji juga ngelihat kok, cocok dengan sirah nabawiyah selama ini. Nah, itu menguatkan, oh berarti benar. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Nah, kalau yang dikatakan Nabi Muhammad benar-benar dari Allah, maka kembali ke konsep awal, Tuhan kalau ada, Tuhan itu maha benar, maka pastilah benar apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu udah terbukti secara logis, nggak lagi secara dogmatis, nggak lagi bisa dibilang dongeng, nggak bisa. Hancurkan dulu tuh semua argumen-argumen tadi, baru bisa bilang Quran dongeng. Kalau Anda percaya yang Muhammad Nabi, percaya Tuhan ada, percaya Tuhan maha benar, semua itu nggak bisa Anda runtuhkan. Anda nggak bisa bilang yang disebut Quran itu bohong atau dongeng, nggak bisa. Maka kita bisa bilang, Quran menyebutkan Allah berfirman terhadap Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan lain-lain dalil, ya, bahkan di antara hadis-hadis yang mutawatir menyebutkan Allah juga berfirman kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi secara umum. Kalau tadi Profesor Schellenberg bilang, cukup Allah nggak disebut tersembunyi, nggak disebut hidden. Itu manakala menjalin hubungan personal yang resiprokal, bolak-balik, timbal balik. Itu ya Allah akan dengan para nabi. Allah bahkan mewahyukan. Allah para nabi mendidik para pendakwah lintas generasi. Itu bentuk diantaranya komunikasi Allah kepada kita. Jadi nggak benar juga. Kita kadang sering mendengar orang, ketika kita nasihatin, Mbak ini nggak buat ini haram Mbak, mabok di pinggir jalan. Kamu siapa sih yang berhak bilang haram tuh Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Nah, seolah-olah tuh Tuhan diem gitu, nggak memberikan informasi atau apapun. Walhal nggak begitu. Tuhan menyampaikan khamr itu haram melalui Quran, ya, melalui para nabi sampaikan, dan mutawatir sampai kepada kita orang banyak dari orang banyak yang mustahil mereka bersepakat keliru atau sama-sama salah atau berdusta sampai kepada kita yang khamr haram kita sampaikan. Dan kewajiban nahi mungkar itu sendiri kewajiban yang mutawatir, fardu atau perintahnya setidaknya lah. Fardu kifayah atau fardu ain itu ada pembahasan tergantung kasus. Jadi Allah nggak menyembunyikan dirinya, menampakkan dirinya. Cukup diantaranya adalah dengan seperti ini. Pun Allah pernah menampakkan diri. Betulan kok, benar. Tajalli. Dan itu Imam Safari ini jelaskan panjang di kitab beliau Lawaihun Anwar As-Saniyah. Dan lain-lain di Quran ada. Falamma tajallu rubul jabal. Dia pernah menampakkan diri, pernah. Pada gunung. Lil Jabali. Tapi gunung hancur kemudian. Nah, ya bukan Allah yang pelit, Allah nggak mampu menampakkan diri, Allah enggak. Nyatanya mampu nggak kalian ini sekarang di dunia? Setelah Allah menampakkan diri masih bertahan, jangan mati, hancur. Nah loh. Jadi bisa jadi bentuk sayangnya Allah kepada manusia adalah dengan apa? Dengan apa? Dengan Tidak menampakkan. kita menampakkan diri. Tidak tajalli sekarang di dunia dengan tajalli yang seperti lil jabali sampai ja'alahu dakka. Dan mayoritas ulama berdasarkan dalil dan
Banyak sahabat juga berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad sendiri melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ulama hanya diskusi ya, lihat dengan mata kepala atau dengan mata hati. Mayoritas berpendapat dengan mata kepala. Berarti ada juga. Kalau bilang itu jangan-jangan itu emang dongeng si Muhammad ya. Kita kembali ke pembahasan awal nih, Muhammad nggak bohong. Apa buktinya nggak bohong ya? Udah lewat pembahasannya, banyak mujizat, track record beliau dan seterusnya dan seterusnya. Anjir. Nih yang tadi, fala mata jaluru bulil jabal. Jadi Nabi Musa. Robbi arini anzur ilaik. Nah, Musa pun pernah mengatakan itu. Tentu bukan karena Nabi Musa nggak apa namanya, nggak beriman. Cuma untuk menguatkan keimanan. Arini anzur ilaik. Kita berlama kalau Tuhan sama sekali nggak bisa dilihat. Nabi Musa di sini bertanya pertanyaan yang batil. Walhal para nabi nggak mungkin dia jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Para nabi arifun billah. Maka berarti Tuhan memang bisa dilihat. Dan benar, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan bisa dilihat. Innakum satarona rabbakum kama tarawna qamara dan seterusnya. Kalian akan melihat Tuhan kalian. Ini Tuhan nggak menyembunyikan diri, akan bisa dilihat. Tapi tenang, sabar. Tuhan berkehendak waktunya kapan Tuhan yang menentukan. Kalau kita, oh saya mau sekarang. Loh, siapa yang Tuhan? Nah, ini memang kadang-kadang penentang-penentang teisme itu punya karakter dia kayak karena dia nggak menetapkan Tuhan, jadi seolah-olah dia punya kayak saya yang ngatur Tuhan ya, Tuhan harus sesuai yang saya mau. Entar dulu kan kita sedang bahas Tuhan ya, Tuhan masa kita mengatur-ngatur Tuhan? Nggak logis ya, nggak logis. Tapi Tuhan bisa dilihat, betul bisa. Tapi kata Allah, oh lan taroni, kamu nggak akan lihat saya di dunia. Lan di sini nggak, nanti pembahasan akidah lah ya, bisa dicari. Lan tidak berarti selama-lamanya. Ya, lan justru defaultnya itu tidak menunjukkan takbid. Ya, jadi kamu di dunia ini nggak ngelihat aku. Walakin zur ilal jabal. Lihat aja gunung tuh. Kalau gunung masih tetap di tempatnya, maka kamu akan lihat aku. Falam tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, ya menampakkan ini kepada gunung tersebut, tajalla rabbuhu lil jabal, ja'alahu dakkan, hancur. Nah, kalau Atharia menetapkan tajalli ala hakikati sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kharra Musa, kan Nabi Musa pingsan. Jadi Nabi Musa setelah sadar apa namanya? Bertobat, minta maaf. Juga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya sering kok menunjukkan bukti-bukti. Ini ada salah satu meme bagus yang dibawakan oleh uh, Profesor Dr. William, bilang begini. Ada orang, God, if you are real, show me a sign. Terus ganti sore, malam, siang, tuh ada semua alam nih berubahnya. I'm waiting. Mana saya nungguin. Dan di komentar oleh beliau, indeed, bawakan ayat Quran. It is not the eyes that go blind, but the hearts. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata, yang buta mata hati. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Usul Tsalatsah, satu pernyataan yang terkenal, fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Kalau ditanyakan pada engkau, dengan apa engkau mengenal Allah? Dengan apa? Katakanlah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Makanya kata para ulama, alam disebut alam itu karena dia alamatun ala wujudi Rabb wa qudratihi. Karena dia tanda, sign. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran yang awal-awal itu bicara tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Menegaskan pentingnya kita memperhatikan alam. Di sini banyak sekali ayat-ayat Quran nyuruh kita memperhatikan alam. Karena itu bukti. Jangan kira nggak ada bukti. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, ada tanda. Jangan sesederhana apapun itu tanda. Gaya gravitasi, angin berhembus, gerhana, itu semua tanda Tuhan. Kalau diumpamakan tadi ibu yang meninggalkan anaknya, ibu kamu di mana? Ibunya udah nyalain lampu, matiin lampu. Tapi anak tetap, ibu saya nggak ada. Padahal yang nyalain dan matiin lampu tuh ibunya dari jauh. Ibunya ngirim GoFood, kirim GoFood.
Ibu mana ibu? Ibunya kirim GoFood buat dia makan malam. Ibu saya nggak cinta saya. Kalau itu ibu cinta saya, ibu menunjukkan kehadirannya. Tring, HP-nya bunyi. Transfer dari ibunya. Ibu saya nggak ada. Telepon nggak ada nomornya, cuma transfer aja. Tapi dia tahu tuh nama. Nama rekening itu ibumu gitu. Tahu apalah. Loh, oh, anak ini masih mencari-cari ibu saya, nggak menunjukkan keberadaannya. Padahal siapa yang nyediain makanan, siapa Tuhan kasih. Apa kurang sayang Tuhan sama kita? Bahkan orang yang menentang Tuhan saja, terang-terangan menentang Tuhan, yang resisten, dikasih kok rezeki. Ya, oke, lanjut. Jawaban keempat. Itu kan dikasih rezeki berarti bentuk cinta Tuhan, ya nggak sih? Jangan kita mau mengatur cinta Tuhan harus begini dan begitu. Nanti itu ada jawaban argumen lain. Jawaban keempat dulu. Nah, minta ahlul fatrah. Jadi kan tadi pertanyaan Profesor adalah kok kalau memang Tuhan tuh cinta, ingin kalau cinta mesti membangun hubungan dengan hambanya, dan membangun hubungan tersebut baru terjadi kalau dia tahu Tuhan ada. Tapi Tuhan kok membiarkan ada orang-orang yang tulus, tidak menolak, tapi kok nggak dikasih bukti juga. Nah, kita bilang dalam pandangan orang Islam, itu memang Allah Maha Bijaksana menghendaki ada orang-orang yang seperti itu kok. Kalau memang beneran ada, tenang, ada kok. Al-Fatrah namanya. Al-Fatrah. Tenang aja. Mereka orang-orang yang hatinya tuh tulus. Bisa jadi. Kalau datang Nabi, mereka percaya. Ada bukti, mereka percaya. Tapi ya Allah menghendaki tidak memberikan bukti kepada mereka. Sampai titik iman, beriman yang benar ya. Bukan cuma percaya Tuhan ada. Walhal sebenarnya lebih ringan lagi. Klaimnya ateis atau non-teis kan cukup Tuhan ada aja. Kalau itu lebih gampang lagi. Nggak perlu ngutus Nabi, orang ada terlalu banyak bukti. Ya, tapi kalau Al-Fatrah itu sebenarnya nggak cukup dia percaya ada Tuhan, tapi harus beriman dengan Nabi, beriman iman yang benar, iman yang syar'i. Itu pun aja, ya Allah memungkinkan itu terjadi ada Al-Fatrah. Nah, kita baca nih agak panjang ya, tapi kutipan penting dari Imam Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Kata beliau, "Na'am la budda fi hadzal maqam min tafsilin bihi yazul iskal. Wa huwa al-farqu baina muqallidin tamakkana min al-ilmi wa ma'rifatil haqqi fa'arada anhu wa muqallidin lam yatamakkan min dzalika biwajhin." Kata beliau, ada orang yang dia nggak dapat info yang valid tentang Islam. Dia cuma ikut-ikutan aja. Dianggapnya, dia dengar umpama dari medsos, Islam ini jahat. Akhirnya saya nggak mau masuk Islam. Islam jahat. Nah, orang kayak gitu ditolerir nggak? Al-Fatrah nggak? Karena kalau memang nggak pernah diutus Nabi karena bukan masanya, oke, fix Al-Fatrah. Orang di tengah samudra nggak pernah ada manusia lain ke situ, nggak pernah ada Nabi ke situ, ya Al-Fatrah fix. Nah, tapi yang jadi pembahasan sekarang, kalau ada orang dia dengar Islam, tapi dengar Islam dalam bentuk yang apa? Hah? Menantang. Ya, yang nggak hakiki. Islam versi jelek, musyawahan istilahnya. Islam bukan agama teroris, Islam agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Ya orang kalau dengar kayak gitu, Islam agama teroris, diskriminatif sama perempuan. Saya nggak mau masuk Islam lah. Nah, orang ini dimaafkan nggak? Jadi ahlul fatrah kan dia? Apakah dia disamakan dengan orang yang nggak pernah dengar sama sekali tentang Islam? Nah, ini pertanyaannya, ngerti nggak nih? Coba saya mau nanya dulu. Paham nggak isu yang mau dibahas nih sekarang? Paham, Ustaz. Paham ya? Jadi orang ini orang yang tulus nggak? Anda yang mendengar Islam yang benar akan percaya. Nah, itu ya akan kita bahas. Jadi kata Al-Habib bilang, "Tan dulu, orang yang seperti itu mesti dirinci lagi." Gimana rinciannya? Antara muqallid, orang yang cuma ikut-ikutan, ya, di mana dia mampu mencari itu. Jadi dia ketika dengar Islam agama teroris, dia punya HP, smartphone untuk nyari, benarkah Islam? Tanya AI minimal, benarkah Islam agama teroris? Dia bisa. Tapi dia fa'arodon nggak melakukan itu. Ini muqallidin tamakana minal ilmi wa ma'rifatil haq. Dia di tempat dia tinggal, tetangganya muslim, dibilang, teroris dia, teroris. Islam agama teroris, Islam agama jahat, diskriminatif terhadap perempuan, agama bla bla dan seterusnya. Dia punya tetangga muslim. Bisa nggak nanya? Pertanyaan, bisa nggak nanya?
Emang bener agama kamu kayak gitu? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa Bisa. kan? Tapi dia nggak melakukan itu. Rodo anhu, dia rodo anhu. Kagak. Ini yang pertama. Wa muqallidin lam yatamakan dzalika wajin. Orang kedua, dia ikut-ikutan juga dengan Islam agama teroris. Tapi dia nggak, di tempat dia nggak ada internet, nggak ada buku, nggak ada ketemu orang bisa nanya pakar, nggak ada orang Islam, nggak ada apapun, nggak ada. Dia nggak bisa juga. Saya mau merantau, bener gak nih Islam agama teroris? Dia nggak begitu, kagak dia. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak ada kendaraan untuk merantau, cari nggak ada. Dia di tengah pulau ya, atau bisa dia terdampar bersama kapal gitu sampai ke bulan, tinggal di bulan, misal gitu. Di bulan enggak, dia lahir terus tumbuh di planet lain, nggak ada nabi, nggak ada apa, gimana nih, nggak ada akses internet. Mukholid, dia mukholid, dengerin jelek tentang Islam, mukholid, dia ikut-ikutan aja. Islam jelek, tapi dia memang nggak punya akses untuk melakukan verifikasi. Kata Al-Qayyim, wal qismani waqi'ani fil wujud, dua orang ini ada. Nah, menurut teman-teman, dua orang ini mungkin ada nggak dua-duanya? Mungkin nggak? Oke. Setidaknya mungkin dibayangkan ya, setidaknya. Yang mana yang lebih mungkin terjadi? Nomor satu apa nomor dua? Nomor satu, Ustaz. Nomor satu justru lebih sering. Justru lebih sering. Kita malah susah membayangkan orang nomor dua di zaman internet. Makanya saya sering bilang ya, zaman makin maju, itu justru makin membuktikan kebenaran Islam lama-lama. Makin membuat hujah-hujah orang yang nggak beriman tuh makin dikit. No. Oke. Karena makin banyak yang terbukti kebenaran Islam. Makin mudah mendapatkan akses kebenaran Islam. Gitu. Lanjut. Fal mutamakil mu'rid itu mufarritun tarikun lil wajib alai. Orang yang mampu tapi nggak melakukan, nggak verifikasi ya sepercayaannya. Berarti dia nggak memakai logikanya, memakai akalnya. Orang yang pakai logika dia cari. Dia cari benar nggak begitu? Dengan bukti. Iya. Seperti yang tadi saya bilang, kita ada Nabi Muhammad. Umpama kita hidup nanti zaman Nabi Muhammad atau siapapun lah. Nabi Muhammad mengaku, aku Nabi. Kita nggak bisa secara kewajiban syar'inya ya, memenuhi kewajiban syar'i. Nggak bisa cuma langsung percaya tanpa mikir, nggak bisa. Mikir, lihat, ini benar nggak orang jujur? Gitu. Benar nggak? Kalau yang Muhammad bilang agama lain salah, ini buktikan dulu. Ada dua cara kita benar cek agama lain, benar nggak salah, salah atau enggak. Dua, cek orang ini jujur apa enggak. Kalau dia jujur, benar terbukti dia dari Allah, ya udah dia bilang agama lain salah, udah benar. Kita percaya dengan omongan itu aja tanpa ngecek agama lain, udah cukup. Karena kita udah mengecek ini benar atau enggak. Udah cukup karena kita percaya orang ini bahwa agama lain salah, itu orang ini udah valid, terbukti secara logis bahwa dia nggak mungkin salah, which is Nabi ya dalam hal ini. Quran terbukti secara logis. Gitu. Walhal tetap aja kita bisa kok hari ini kalau Islam ngomongin sesuatu tentang agama lain, Quran ngomongin sesuatu tentang agama lain, silakan cek. Saya sendiri di rumah ada Weda, ada Injil, ada gitu-gitu. Di laptop saya kita agama lain ada. Saya biasa kalau Quran atau Sunnah mengklaim sesuatu ya saya cek dan beneran ternyata bener emang ya. Makin saya nyari malah makin terbukti bener. Tapi orang ini dia nggak pakai logikanya, percaya aja langsung, padahal dia bisa nanya tetangga tadi yang muslim, bisa nyari di internet, bisa apalah. Wa amal ajizu ani su'ali wal ilmi ladzi la tamakan minal ilmi buajin fahum qismani aidan. Adapun yang kedua yang nggak mampu sama sekali, dia dibagi dua. Aduhuma, dibagi dua nih. Muridun lil huda. Dia memang mencari petunjuk. Mu'thirun lahu muhibbun lah, cinta kebenaran. Wa iru qadin, tapi nggak mampu mencapai kebenaran. Wala ala tolabihi, juga nggak bisa mencarinya. Dia ada miman yurshidu, nggak ada yang membimbing dia. Nah ini pengguna argumen divine hidness itu sering bawa-bawa negara Thailand misalnya. Gimana di negara Thailand? Dia bilang orang Thailand bisa kok nyari tentang Islam, gampang. Thailand dan Malaysia itu berbatasan. Selatan Thailand banyak Muslim. Iya. Ya, tapi kalau mereka kenyataannya banyak yang nggak percaya yang nggak beriman atau beragama agama dengan agama tertentu yang cenderung ateis, gitu ya. Ya, jangan dibilang mereka tuh terjebak kondisi geografis mereka, enggak gitu. Andai mereka lahir di Swedia, pastilah mereka. Andai mereka lahir di Arab Saudi, seperti klaim Richard Dawkins, enggak lah, enggak. Walhal sekarang banyak ateis-ateis itu yang dulunya Nasrani, ateis-ateis dulunya Muslim,
tinggal di negara muslim, kok tetap jadi ateis? Berarti kan masalahnya masalah proses berpikir, mencari informasi, bukan sekedar terjebak dia. Tapi memang ada orang yang terjebak, yang nggak mungkin guys. Tapi bukan orang Thailand, bukan juga orang Indonesia dan Swedia dan Arab Saudi atau Amerika. Tapi kita bayangkan aja orang di pulau terpencil. Kata beliau, fahadha hukmu hukmu arbabil fatarot. Maka orang yang kayak gini, kalau ada beneran, dan Ibnu Qayyim memang ada, dia dimasukkan ahli fatrah. Asani mu'ridun la irodatalah. Yang kedua memang orang berpaling. Kagak mikirin. Bagi dia agama gak penting. Nah ini ada juga banyak. Dan saya pernah diskusi dengan satu orang. Dia bilang argumen-argumen teis itu oke buat dia. Tapi bagi dia, apa sih relevansinya saya beragama percaya Tuhan tuh apa? Nah berarti dia orang yang berpaling. Bodoh amat. Bahkan ada lagi orang-orang yang dia pinter. Tapi bagi dia mikirin Tuhan tuh gak penting. Gak penting berpaling dia. Dan akhirnya ya sibuk aja. Saya lebih kata dia, saya lebih penting ngurusin bisnis saya. Nah, berarti dia dilalaikan dengan dunia dari akhirat. Itu salah satu potretnya adalah begitu. Orang yang bagi dia, buat apa sih akhirat? Buat apa sih Tuhan? Jadi dia nggak menyediakan waktu untuk memikirkan agama. Dan ini penting teman-teman sekalian, hadirin di sini harus menyediakan waktu untuk mikirin agama. Teman-teman nggak tahu kewajiban-kewajiban agama atau hal-hal inti dalam agama, karena teman-teman nggak menyediakan waktu yang cukup, teman-teman berdosa di sini. Mesti kita semampu kita ya, maksudnya semampu kita pada akhirnya. Ya, tapi hati-hati semampu kita di sini jangan sampai kemudian berlebihan menyibukkan diri semua sampai-sampai nggak ada sama sekali. Nggak mungkin. Saya pikir orang sesibuk apapun bisa menyediakan sepekan itu 3 jam untuk mengkaji Islam, bisa 2 jam untuk mengkaji Islam, sehari setengah jam misalnya. Banyak orang jauh lebih sibuk daripada anak-anak muda sekarang itu yang dia bisa menyediakan waktunya untuk datang pengajian, tanya ustadz, telepon, chat, ya bisa mencari itu. Lanjut. Fal awwalu kata Ibnu Qayyim, yaqulu ya Rabbi, ini kalimat penting nih. Ya Rabbi law a'lamu laka dinan khairan mimma ana alaihi ladintu bih. Ya Allah, dia ngomong. Kalau seandainya aku tahu engkau punya agama yang lebih baik daripada yang aku sekarang anut, aku akan ikuti agamamu tersebut. Wa taraktu ma ana alaihi, aku akan tinggalkan agamaku yang sekarang ini. Walakin la a'rifu ghairu ma ana alaihi wa la aqdiru ala ghairi. Tapi aku enggak tahu apalagi agama selain apa yang aku anut, kepercayaan selain yang aku anut. Termasuk dalam hal ini paham ateis yang aku anut gitu. Jadi dia mengandaikan. Kan tadi ini pembahasannya Profesor Elmer, ada orang yang membuka diri. Nah, ini mirip-mirip nih. Tuh, dia membuka diri. Tuhan kalau memang engkau ada, kayak Bunda Teresa. Bunda Teresa itu punya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan beliau itu nggak benar-benar yakin Tuhan itu ada, tapi terus berbuat baik. Tuhan, seandainya engkau ada, aku anggap engkau ada gitu. Fahuwa ghayatu juhdi wa nihayatu ma'rifati. Aku sudah mengeluarkan kemampuan terbaik, gimana lagi? Adapun yang kedua, radin bima huwa, dia mah ya udah nyaman-nyaman aja dengan status quo. La yuziru ghairu ali wa la tatlubu nafsuhu siwa. Dia andai bisa juga mencari kebenaran, dia bodo amat juga. Oke, dia nggak peduli. Yeah. Nah, ini bukan ahli fatrah, yang seperti ini bukan ahli fatrah. Nah, ini yang baru yang dihukum. Karena dia teledor, diberikan akal, diberikan bukti-bukti di alam semesta. Gitu. Makanya sebagian Ahlussunnah wal Jamaah itu bilang, orang yang nggak ada seperti ini juga nih, bimbingan dari Rasul, Nabi atau apa, itu minimal dia percaya Tuhan ada. Itu minimal tuh. Kalau enggak ini dihukum. Kenapa? Karena dia sampai Tuhan ada apa enggak ada aja itu kan hal mendasar. Dia bisa lihat dengan alam ini, dia berpikir alam ini ada begitu indah, masa nggak ada yang bikin? Saya sadar, masa kesadaran saya muncul dari benda-benda mati aja, nggak ada yang menciptakan saya. Minimal Tuhan ada, itu pendapat sebagian Ahlussunnah ada yang begitu. Ini mah kalau dia sampai itu dia, jadi ahli fatrah kata mereka itu nggak dimaafkan kalau jadi ateis. Ada pendapat, tapi itu pendapat sebagian Ahlussunnah aja. Mainstream Ahlussunnah tetap, bahkan andai pun dia ateis, kalau dia memang ahli fatrah, maka dia juga dapat hak-hak privilege-nya ahli fatrah. Dan ahli fatrah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara irodah kauniyah ya, dikehendaki, sehingga ya
Nggak salah kalau memang Allah membiarkan ada yang seperti ini. Allah berkehendak. Allah nggak bilang, aku akan berusaha mengislamkan semua orang, tapi aku gagal. Allah nggak bilang begitu. Allah memang bilang ya berkehendak ada yang ala fatrati minar rusul. Ini Imam Abu Hasan Asy'ari, Syekh Wali Sunnah, beliau punya pendapat kalau ahli fatrah. Ini diskusi ya. Ahli fatrah itu nanti di akhirat gimana? Pendapat yang mainstream kita dengarkan adalah otomatis selamat, nggak bakal masuk neraka, surga otomatis. Tadi yang saya bilang sebagian Ahlussunnah bilang dilihat nggak beriman itu kayak apa. Kalau sampai ateis ya tetap dihukum. Kalau nggak beriman cuma dia beriman adanya Tuhan, tapi nggak sampai syahadatain. Oke, nggak sampai percaya Nabi ya oke lah. Nabi nggak ketemu Nabi masih oke. Ada lagi sebagian Ahlussunnah bilang seperti yang dikatakan Imam Abu Hasan Asy'ari, bahkan beliau ini menukil dalam konteks perkataan mayoritas salafus soleh, bahwasanya itu innallaha ta'ala yu'ajjiju lahum fil akhirati naron. Allah nanti akan menciptakan api sebagai ujian buat mereka. Tsumma yaqulu lahum iqtahimuha. Masuklah ke dalam api tersebut. Dan seterusnya riwayat panjang. Intinya Allah akan menguji mereka di akhirat. Ya orang-orang yang nggak dapat nggak terekspos ajaran Islam, ajaran para nabi sebelum Islam, maka nanti di akhirat akan dapat kesempatan untuk diuji. Dapat ujian susulan dalam tanda kutip. Gitu ya. Ini juga pendapat yang dikuatkan misalnya Al-Hafidz Katsir membawakan dalil-dalilnya, dan terkenal lah ini pendapat sebagian ulama ya. Bahkan kata beliau juga ini pendapat Al-Baihaqi. Wa huwa alladzi nasrahu al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Ini pendapat juga Abdullah Asy'ari. Al-Hafidz Katsir jelas beliau atsari, tapi beliau membawakan ini pendapat sebagai penguat. Bahwasanya ini bukan cuma pendapatnya ya Syekhul Islam Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim, bukan cuma pendapat mereka aja loh ya. Karena kan ada orang menganggap bahwa ini cuma pendapat Ibnu Taimiyah. Enggak. Pendapat bahwasanya ahli fatrah nanti akan diuji di akhirat itu pendapat yang dibawakan oleh Syekh Wali Sunnah Imam Abu Hasan Asy'ari dan disokong oleh Hafidz Al-Baihaqi dan lainnya. Tapi kita nggak mau bahas detail itu, saya cuma paparkan aja karena diskusinya sedang konteks membela ya Islam melawan ateis gitu ya. Maka ya saya bawakan aja pendapat-pendapat Ahlussunnah tanpa mentarjih ya, terlepas dari tarjih. Allah alam. Ya juga pada akhirnya, sebentar. Oh, ini salah, ini harusnya ntar saya kembali ke sini. Jawaban kelima, misal posisi. Sebentar mungkin saya pindahkan ya. Harusnya di sini. Ya. Oke. Oke. Balik lagi ke di mana? Jawaban kelima ya. Sip. Nah, ini mirip seperti argumen problem of evil. Argumen divine hiddenness itu mengabaikan al-hikmah, sifat kemahabijaksanaan. Dan ini kalau kemahabijaksanaan dimasukkan dalam variabel, hancur argumen, hancur. The problem of evil juga hancur, udah kita pernah bahas ya. Hancur kalau memasukkan variabel Tuhan maha bijaksana. Karena kalau Tuhan kita udah akui Tuhan maha bijaksana, loh kok kita malah mempersalahkan kebijaksanaannya Tuhan? Seolah-olah mengklaim kita lebih bijak daripada Tuhan. Nah, sama the problem hiddenness atau the divine hiddenness. Itu argumen yang mengabaikan ini. Enggak dimasukkan dalam hitungan. Apa tadi? Sifat yang dimasukkan apa? Cuma sifat apa? Cinta. Cinta aja, mahabbah. Sifat mahabbah ditetapkan ya oleh Athariyah secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semua ulama seperti itu. Ini ulama Islam nggak semuanya menetapkan secara hakiki, ada yang mengatakan itu iradatul khair. Tapi kita nggak bahas itu. Intinya adalah oke, Allah Subhanahu wa taala punya sifat maha cinta, dan memang pengajian kita dibangun di atas utamanya adalah akidah Atsariyah. Gimana akidah Atsariyah berdialektika dengan pemikiran-pemikiran kontemporer. Salah satunya argumen ini. Maka kita bilang sebagai Atsariyah, kita bilang Tuhan oke, punya sifat mahabbah, tapi Tuhan punya sifat hikmah. Sifat hikmah juga sifat yang ditetapkan Atsariyah eksplisit. Ya, sifat al-hikmah. Ya. Kalau dimasukkan dalam variabel, hancur memang argumennya. Karena ketika
Profesor Schellenberg atau siapapun bilang, Tuhan kalau dia penuh cinta, mestilah dia menunjukkan bukti-buktinya kepada orang yang tidak menolak. Terus kita masukkan variabel, Tuhan Maha Bijaksana. Hancur nggak? Hancur. Kenapa hancur? Nggak bisa lagi kita bilang, Tuhan kalau nggak melakukan itu, ya Tuhan salah. Berarti Tuhan nggak ada. Nggak bisa lagi. Kita punya jawaban lain. Tuhan nggak melakukan itu. Karena apa? Karena apa? Bijaksana. Tuhan punya pertimbangan yang terbaik. Lebih baik daripada pertimbangan kita. Tuhan punya sifat maha bijaksana, al-hikmah. Namanya sebagai ism Asmaul Husna al-Hakim dan al-Hakam. Itu diperhitungkan harusnya. Jadi kita ketika Tuhan kok nggak begini, berarti Tuhan nggak ada. Nggak begitu, loncat banget. Harusnya kita cukup bilang, kok Tuhan nggak begitu. Oh iya ya, Tuhan kan maha bijaksana. Ya udah, mungkin Tuhan tahu pertimbangan yang kita nggak tahu. Nah, selesai. Tuhan punya pertimbangan yang lebih baik daripada pertimbangan kita. Nah, selesai. Jadi Tuhan tuh nggak hanya maha mencintai, Tuhan maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Pengetahuan kita, keadilan kita, kebijaksanaan kita jauh dari sempurna. Finite, kata Prof. Shalom tadi, kita finite. Tuhan infinite. No, kok bisa finite ngatur-ngatur infinite dalam kebijaksanaan? Ya. Dan kembali juga konsep penting yang meruntuhkan teori the problem of evil, konsep dunia adalah ujian. Memang Allah bilang dunia ujian. Allah nggak bilang dunia tempat semuanya serba ideal menurut kalian. Enggak begitu. Dunia tempat ujian. Allah menguji siapa yang mencarinya. Jadi nggak semuanya semudah itu dapat. Ada yang dikasih privilege, betul. Dia lahir misalnya di Mekah, akan mendapat privilege misalnya. Tapi ada yang Allah kehendaki lahirnya di apa? Di Bangkok, di Thailand misalnya. Lahir di Santiago, Chili. Umpama di keluarga yang ateis, keluarga yang bukan muslim. Pertanyaan, Allah zalim nggak kayak gitu? Zalim nggak? A, lahir di Mekah, keluarga ulama. B, lahir di Santiago, keluarga apa? Pendeta atau keluarga ateis. Allah zalim nggak? Bertentangan kan dengan kemahabijaksanaan Allah? Enggak. Tidak. Enggak. Bertentangan. Kenapa? Loh, Allah maha bijak. Anda percaya kalau maha bijak? Percaya. Oke. Allah maha bijak. Maka Allah tahu. Allah punya kebijaksanaan menakdirkan begitu. Bisa jadi di antara kebijaksanaan Allah adalah Allah menghendaki yang B pahalanya lebih banyak daripada A. Ya nggak? Kalau B berhasil beriman, pahalanya bisa lebih gede nggak daripada A? Bisa. Bisa bakal lebih gede. Ingat, Islam tuh nggak cuma melihat hasil. Islam melihat proses. Ya. Itu kenapa Abu Bakar, Umar itu lebih afdal daripada Ibnu Abbas. Umar lebih afdal dari Ibnu Abbas, fix. Padahal siapa yang lahir dari kecil muslim itu siapa? Umar apa Ibnu Abbas? Ya belum ada. Ibnu Abbas punya privilege Ibnu Abbas. Untung banget Ibnu Abbas tuh. Tapi ternyata Umar yang Allah kehendaki 6 tahun Nabi berdakwah tuh beliau masih pengen bunuh Nabi Muhammad. Allah kehendaki ternyata lebih banyak pahalanya. Oh, lebih utama, lebih afdol. Jauh melesat meninggalkan sahabat-sahabatnya. Oh, lihat. Dua, Allah ingin menguji siapa yang memikirkan bukti-buktinya. Allah bisa aja nulis di langit ya, aku ada. Atau Allah munculkan diri setiap sore. Bisa aja. Bisa, gampang. Gak susah bagi Allah. Nggak harus Allah nunggu nanti di akhirat baru kalian melihat aku. Nggak juga. Bisa aja sekarang. Tapi kan gitu kan. Allah maha bijak. Allah menghendaki apa yang bagi menurut Allah lebih baik. Terbaik. Allah menghendaki apapun yang Allah kehendaki. Tanpa ada kezaliman di situ. Maka di antara kehendak Allah adalah Allah ingin kita beriman itu dengan memikirkan bukti-bukti. Kasih bukti. Seolah-olah kayak kita sedang diuji nih. Dunia penuh ujian. Dosen bisa aja ngasih jawaban. Bisa nggak? Jawabannya nomor 3 B. Nomor 4 C. Bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi ujian yang benar-benar ujian nggak kayak gitu? Gimana? Baru ujian. Manakala disuruh mahasiswa memikirkan materi-materi udah disampaikan sebelumnya, itu bukti-bukti. Dan pernah disampaikan, pikirin tuh. Dan mungkin dikasihnya studi kasus, nggak dikasih soal yang
apa cuma hafalan gitu, studi kasus. Tapi studi kasus tersebut bisa pakai apa yang diajarkan selama ini. Bisa dijawab dengan apa yang telah diajarkan selama ini, bukti-bukti yang sudah disampaikan. Gitu kan, menguji. Jika Allah bisa aja menunda hidayah. Sering orang tuh berargumen dengan, lihat ada nih, selebgram atau YouTuber terkenal. Dia ini tulus mencari Tuhan, tapi sampai sekarang belum dapat hidayah. Berarti Tuhan nggak ada. Entah dulu. Bisa aja Allah menunda aja. Nanti kayak seperti Umar, ditunda hidayahnya. Sampai tahun ke-6. Muawiyah ditunda hidayahnya. Abu Sufyan ditunda hidayahnya. Nah, bisa kan? Sampai saat yang tepat. Allah pandang itu lebih tepat. Lebih bijak. Nah, dan ini penting juga nih. Penting banget teman-teman renungin. Allah boleh jadi dan itu apa kita bisa melihat ya, atau banyak menduga kuat bahwa Allah memang hendaki hambanya itu beriman tanpa dipaksa, tanpa ditekan, tanpa kalau ada hamba nggak beriman nih, beriman ke, nih bukti, enggak. Seolah-olah Tuhan butuh dipercaya beriman. Makanya sebagian pendebat Islam dalam ini bilang bahwa sebenarnya the problem of hiddenness nih, atau hiddenness, divine hiddenness ini kayaknya nggak relevan sama Tuhan orang Islam. Ada yang bilang begitu bahkan. Karena Tuhan orang Islam tuh ya mau beriman ya beriman, ya nggak beriman ya nggak apa-apa. Terus ya udah tanggung resiko sendiri. Faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Berbeda dengan sebagian pandangan agama lain yang dia Tuhan itu pengen banget beriman. Kalau Quran Sunnah bilang dia, wah ya kalau kalian beriman ya bagus buat kalian. Kalau nggak beriman juga Allah nggak miskin, nggak rugi. Nah, kan banyak ayat dan hadis bilang begitu ya. Itu sebuah konsep yang baku banget dalam Islam tuh. Wah Allah nggak butuh iman kita. Kita nggak beriman, ya aduh, ya silakan aja tanggung resiko. Laik rafidin. Tapi kalau ada orang nggak beriman, terus Allah naikin buktinya, terus naikin buktinya lagi, naikin buktinya sampai terus ini nggak beriman juga nih, terus Allah tampakkan diri. Itu kayak Allah apa ya, kayak butuh banget diberimanin sama dia. Which is nggak begitu. Allah la hajatalahu minal ibad. Wa ma kata Allah, wa ma qadul insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah nggak jadi miskin itu karena kurangnya menyembah. Enggak. Kalian yang justru butuh. Antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Surat Fatir. Tadi surat Az-Zariyat. Justru malah kalau Allah apa ya, dalam tanda kutip boleh kita pakai istilah terlalu agresif memamerkan bukti terus hambanya ini percaya, tapi percaya kayak dipaksa. Apa itu? Itu tanda cinta. Tanda cinta nggak tuh? Beriman secara dipaksa begitu? Enggak, justru cinta lebih muncul. Hubungan yang apa baik antara hamba dengan Tuhan itu bisa jadi lebih besar muncul ketika orang tuh mencari bukti-buktinya, kemudian dia pelajari, dia renungi dalam dia harus berpikir, dia dikasih ujian, dia nggak langsung diberikan apa yang dia mau, itu lebih kuat kecintaannya. Makanya Allah berfirman di surat Yunus, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, gampang bisa semua orang beriman. Nggak muncul argumennya Profesor Schellenberg dan lain-lain nih. Divine Hindness nggak muncul nih. Kalau mau bisa, gampang, nggak susah. Tapi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu maksa orang beriman? Kamu mau orang beriman terpaksa. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah bilang, ya udah, orang nggak pakai akal ya nggak nyampe beriman. Beriman kita butuh menggunakan akal dalam Islam. Walaupun sederhana, penting. Qul yanzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah tanda-tanda Allah banyak di langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tapi kalau orang nggak mau beriman, resisten atau abai, ngaku-ngaku resisten, nanti ada pembahasan soal itu. Ya nggak berguna, mau banyak tanda, mau banyak rasul diutus juga. Surat Al-An'am juga. Ada orang yang Allah bilang sendiri, bahwa bisa aja Allah bahkan memunculkan datang, dan Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Athariyah dan lain-lain menetapkan sifat datang, al-ityan, ya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Mereka baru beriman kalau udah datang malaikat, muncul Jibril, Mikail memperlihatkan diri, atau Tuhan memperlihatkan diri, atau tanda-tanda, sebagian tanda-tanda Tuhan,
Mereka minta lagi. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Justru, nah ini poin penting banget nih. Salah satu highlight kita di pengajian ini. Justru, kalau udah datang bukti yang begitu jelas, undebatable lagi. Justru di saat itu, Allah bikin aturan. Ya iman gak berguna lagi. Kalau belum beriman sebelum. Misalnya, tafsiran terkenal dari ayat ini apa tafsirannya? Siapa yang tahu? Apa tafsiran terkenal dari tanda-tanda Tuhan yang dimaksud di sini? Hah? Yang Nabi sampai ketika sebutkan itu, Nabi bawakan ayat ini. Apa yang dimaksud? Hah? Matahari? Tes. Kedengaran nggak suara saya? Matahari terbit dari barat. Ya nggak? Udah pernah dengar? Nanti baca tafsir ayat ini. Nah, pertanyaan, kalau udah terbit dari barat matahari, orang tuh udah beriman, beneran. Oleh semua yang dijanjikan Nabi Muhammad nanti bener kan akan terjadi. Itu makin orang makin beriman lagi. Tapi ketika udah matahari terbit dari barat, berguna nggak beriman yang baru beriman saat itu? Berguna nggak? Udah nggak berguna lagi. Kan namanya Allah kehendaki dari manusia tuh iman yang dia tuh ada usahanya. Ada pencarian, bukan iman yang nunggu bukti terbantahkan dulu. Enggak. Kita udah pernah bahas ketika pengajian tentang konsep epistemologi bahwa bukti sejelas apapun bisa kok dibantah, bisa. Nanti ada contohnya beberapa bantah. Bisa. Sejelas apapun. Maka tinggal kita tuh bukan nunggu bukti yang tak terbantahkan, tapi nunggu bukti yang kuat. Atau bolehlah sangat kuat, tapi bukti yang nggak bisa dibantah itu ya bisa dieyel-eyel doang, bukan bantah ilmiah ya. Bantah ngeyel bisa, kalau cuma ngeyel doang. Nah, matahari terbit dari barat tuh nggak bisa lagi ngeyel mereka tuh. Atau setidaknya bisa, cuma mereka nggak ngeyel ya. Mereka beriman, tapi udah nggak berguna iman. Karena Allah kehendaki. Kalau kita pakai istilahnya Profesor Schellenberg tadi, adalah cinta yang nggak dipaksa, cinta yang dia ada usahanya. Juga ada namanya derajat ihsan. Oh, ihsan tuh kita tetap berbuat baik meskipun kita nggak ngeliat Tuhan. Tuh, justru itu tinggi derajat. Karena ketika kita nggak melihat Tuhan, kita tetap yakin Tuhan melihat kita. Kalau kita lihat anak tadi, dia orang tua di mana sih? Dia kemudian ada tulisan orang tua bilang ibunya, anakku jangan coret-coret papan tulis. Dia karena merasa ibunya nggak ada, dia coret-coret papan tulis. Paling ibunya ngawasin dari CCTV ya, ngawasin dari kamera pengintai. Anak saya coret-coret juga. Berarti kalau ibu bisa aja sengaja membiarkan anaknya begitu untuk anaknya biar tumbuh alami dewasa, bukan dipaksa, bukan karena takut gitu. Makanya kata Imam Al-Qayyim ada membawakan ungkapan sebagian salaf, qala ba'du salaf lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Andai penghalang antara kita dan Allah disingkap, kita ngeliat Allah, aku pun nggak nambah yakin. Maksudnya tuh sebelum disingkap pun aku udah yakin Allah ada. Disingkap ya sama aja, aku yakin gitu. Oh, ini tentu ungkapan hiperbolik ya. Tapi sampai ada sebagian salaf Ibnu Qayyim menukilkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Mufli menukilkan dari Abu Bakar yang mengatakan radhiyallahu anhu, lau kusyifal hijab, riwayat lain, lau kusyifal ghita, kalau disingkap penghalang kita dengan Allah, kita bisa lihat Allah langsung, mazdat tu yakinan. Saya nggak nambah yakin, tadinya ragu Allah ada apa enggak ya. Terus enggak. Gitu. Tapi ya memang saking udah kuat cinta sebelumnya dan argumen-argumen udah terlalu banyak sebelum-sebelumnya juga tanpa perlu Allah menyingkap hijab. Bahkan Blaise Pascal yang kita salah satu saintis populer, Pascal yang terkenal lah, itu bilang bahwa any religion which does not say that God is hidden is not true. Saya tidak menjadikan ini sebagai sandaran utama, cuma saya bawakan aja untuk penguat. Ya. Jawaban keenam, mengapa tuh cinta harus dibatasi dengan relasi seperti itu? Pembatasannya. Argumen ketujuh, kita agak cepetin. Ya. Relasi seperti dalam disebutkan tadi, yang timbal balik, yang merasa terhubung dengan Tuhan, itu nggak harus loh terjadi antara orang beriman dengan Allah, nggak harus. Orang kafir pun, bahkan orang ateis pun bisa dia punya interaksi dengan Allah, bisa. Kalau misalnya ada seorang tadi yang dicontohkan lah non resisten aja, yang kadang-kadang ada sebagian YouTuber yang bilang aku orang non resisten, aku ateis tapi non resisten, aku nggak menolak Tuhan, aku cuma cari Tuhan.
Loh, di dalam proses pencarian Tuhan itu sebenarnya sedang berinteraksi loh dengan Tuhan. Bahkan orang tersebut yang bersangkutan, banyak orang-orang lain itu dia tahu argumen-argumen teis, tahu argumen-argumen orang beriman yang beriman pada Tuhan, utamanya dari kalangan Nasrani. Tahu dia, setidaknya itu ya, lumayan lah argumen dari kalangan Nasrani bagus-bagus juga. Sekedar untuk menetapkan adanya Tuhan ya. Walaupun jauh lebih bagus argumen orang Islam, ulama Islam. Tapi dia menganggap itu belum cukup loh. Padahal itu sebenarnya udah relasi yang bertimbal balik itu. Nah, makanya di sini teman-teman juga kita sendiri Muslim itu mesti peka ya, menyadari kita terhubung dengan Allah. Saat sholat itu khusyuk. Itu kita sedang berinteraksi dengan Allah. Jangan menganggap baru berinteraksi dengan Allah nanti kalau di akhirat. Ya, yauma yakunna suli rabbil alamin. Ya, itu enggak harus begitu. Maka terkenal ungkapan ulama, sholat itu adalah mi'rajul mukmin. Jadi kita, nah ini juga PR orang-orang beriman Muslim ini banyak yang dia nggak menghadirkan, menyadari secara khusyuk dan mesra kehadiran Allah Subhanahu wa taala tuh. Al-Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, ulama-ulama lain itu tegaskan bahwa kita mesti seperti saat doa kita merasakan kehadiran Allah. Gitu, Allah bersama kita. Kan jelas ayat-ayat kebersamaan Allah. Itu kita pahami dalam sesuai dengan keagungan Allah. Ya, gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzatuhu ba'inun min khalqihi. Ya. Laisa fi dzati syai'un min khalqihi wala fi khalqihi syai'un min dzatihi. Itu udah jelas lah. Tapi sisi lain kita merasakan hubungan berinteraksi dengan Allah. Tuh tolong kita ini sering kering salat kita, doa kita, istighfar kita, bahkan kita di atas kereta sedang padat-padatan di atas komuter itu bisa kita terhubung dengan Allah. Nggak harus nunggu di masjid, enggak harus. Kita jangan-jangan jadi orang sekuler kalau menganggap kita baru terhubung dengan Allah di masjid. Dalam sholat enggak, kita bisa, kita berdoa zikir aja. Orang beriman zikir kapanpun. Nah, jadi orang yang menentang Tuhan atau bilang aku menentang Tuhan, aku mencari Tuhan, sebenarnya dia juga telah terhubung kok dengan Tuhan. Tuhan ngasih dia petunjuk-petunjuk, dia hidayah. Ya harus diberi contoh oleh Dr. Veronica Whitener, Bunda Teresa. Bunda Teresa tadi sudah saya singgung, beliau tuh banyak berbuat baik tapi mengatakan sendiri bahwa Tuhan belum tentu ada. Sampai dia bilang begini, where is my faith? Ini kata-katanya Bunda Teresa. I have no faith. If there be God, please forgive me. Coba bilang gitu, if there be God, kalau ada Tuhan, tolong Tuhan ampuni aku. Tapi semua orang, dan termasuk profesional mengakui ini, Bunda Teresa terhubung dengan Tuhan. Nah, berarti bisa dong terhubung dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, tanpa perlu yakin Tuhan ada. Bahkan jadi orang yang agnostik itu bisa. Ateis pun sekalipun bisa. Ini beliau juga bawakan kisah Harry dan Sally. Ya, Sally ini ditugaskan ke Timur Tengah, ke Suriah waktu itu lagi masa-masa perang ya. Kemudian ternyata mati, tapi Harry terus menghubungi, dia terus chatting dengan Sally. Padahal dia yakin Sally udah meninggal, tapi dia tetap bisa jadi Harry meyakini Sally nggak ada, tetap bisa. Gitu. Dan seterusnya. Jawaban ke-8. Lagi pula belum tentu kalau Allah menampakkan diri sejelas-jelasnya juga, itu pada beriman belum tentu juga. Ingat ya, beriman dalam Islam tuh nggak cuma tahu Tuhan ada. Cukup nggak tahu Tuhan ada tuh udah beriman? Nggak cukup ya. Ingat, imanuna qaulun wa qaslun wa amal tazidu taqwa yang bizalal. Apalagi menurut Atsari, iman tuh nggak cukup dengan kayak pengetahuan, ma'rifah itu jahmiyah ya. Mesti nggak cukup juga dengan hati, nanti jadi murjiah. Nggak cukup juga dengan lisan, kalau lisan aja karomiyah. Nggak cukup juga dan harus dengan perbuatan. Iman, keyakinan, lisan, perbuatan, dan itu semua konsepnya tentu saja tahu Tuhan ada, ma'rifatullah. Jadi belum tentu juga beriman. Nah, begini, bisa jadi ada orang anggap ilusi. Misalnya Profesor Richard Dawkins itu dalam satu, nanti bisa cari videonya. Video itu ditanya, bukti apa yang membuat Anda akan beriman? Kata dia, ya bahkan andai Tuhan pun berbicara, saya akan bilang penjelasan terbaiknya adalah itu halusinasi. Loh, ya, ada orang yang seperti itu. Andai Tuhan menampakkan diri, pasti langsung pada beriman nggak? Belum tentu, bisa aja bilang, ini ilusi, halusinasi.
Atau ini alien. Bisa nggak? Mungkin nggak? Nah, gimana? Mungkin nggak menurut teman-teman ada orang ketika Allah udah menampakkan diri di dunia nih sekarang, maksudnya ya sebelum akhirat udah menampakkan diri terus bilang ini alien, masih mungkin nggak? Oh, ya tentu saja sesuai dengan keagungan Allah ya nih. Minimal dia bilang Allah harus halusinasi atau suara lah Allah, dan keyakinan asari Allah Subhanahu wa taala kalamu harfu saut. Allah berfirman kemudian terdengar, dan definisi saut adalah yang terdengar para manusia. Kayak Richard Dawkins tadi kalau dengar suara Tuhan dia akan bilang ini halusinasi. Mungkin bisa dibilang ini suara alien atau dibilang jelmaan jin atau ini juga menarik. Bisa aja tahu, oke Tuhan ada, gue percaya sekarang. Tapi gue nggak suka aturan Tuhan. Ternyata Tuhan ini mengharamkan babi, gue senang babi. Tuhan mengharamkan pacaran, gue senang pacaran dan berzina. Tuhan mengharamkan mabuk, homer, gue suka homer. Gue nggak mau. Gue tahu Tuhan ada, tapi gue nggak mau beriman sama dia. Mungkin nggak kayak gitu terjadi? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Hatta Tuhan udah menampakkan diri. Bisa hatta. Ya benar juga, ada sisi benernya juga. Maksudnya benar dari sisi menjadi pelajaran buat kita. Hatta orang udah masuk neraka, kalau mau ngeyel ya ngeyel, bisa nggak? Udah masuk neraka ngeyel bisa nggak? Terus ngeyel dia, guys, gue di neraka guys, bisa nggak kayak gitu? Udah di neraka tuh, bisa nggak? Masih bisa nggak? Bisa aja. Walaupun sebenarnya nggak logis juga, cuma kalau dia ngeyel doang ya, nggak bener argumennya. Cuma kalau dia ngeyel bisa aja. Wah dia panas ternyata cuma ilusi, bisa aja dia bilang begitu. Wah hal nggak begitu dan nggak akan bilang begitu juga kenyataannya kalau mau benar-benar panas. Atau gue tahu Tuhan ada, kan udah lihat Tuhan udah menampakkan diri. Gue suka aturannya, oke setuju, cuma gue malas aja ibadah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ini menarik nih. Apa salah satu influencer ateis, beliau pernah bikin polling. Oh, sekali ini polling saya bukan mendalilkan dengan polling, cuma ini polling memberi gambaran lah, lumayan gambarannya. 3.000 koresponden di akun The Atheist, kanal YouTube ya The Atheist Experience, kanal pentingnya ateis salah satunya. Would you worship a God if it were real? Kalau Tuhan ada, bakal ibadah nggak? Akan nyembah Tuhan nggak? Ternyata 85% bilang apa? No. Oh. Jadi kalau dibilang ateis tuh, jadi ateis karena malas ibadah, jadi ateis karena cuma pengen berzina, itu ada benernya, nggak bisa dibilang salah. Salah mutlak nggak bisa. Adapun ada beberapa ateis yang motifnya bukan itu urusan lain. Tapi berapa persen yang kayak gitu? Ada memang yang ungkapan itu ungkapan terkenal. Jadi ateis cuma gara-gara pengen berzina biar bebas berzina. Karena kalau jadi orang beragama nggak bisa. Ada yang begitu. Pengen jadi ateis karena malas sholat. Ada. Dan itu banyak. Bahkan kalau kita lihat ini, saya bilang mayoritas ateis begitu. Walaupun kita nggak bilang semua ateis begitu, kita harus fair, hormati. Ada juga ateis yang memang problem pemikiran. Jadi nggak bisa kita tuduh dia malas ibadah atau suka berzina, nggak juga. Nah di surat Ghafir Allah gambarkan Firaun ya, yang dia bilang bikinin bangunan tinggi, saya mau lihat Tuhan dan saya yakin dia bohong. Nah, jadi dari awal udah wa inilah adunnu kadziba, saya anggap dia pembohong. Ada gitu. Di surah Al-Hijr lebih dahsyat lagi gambaran. Kata Allah, walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi yarujun. Kalau kami bukakan pintu langit buat mereka, kemudian mereka terus naik. Oh, lihat malaikat, lihat para nabi yang ada di langit, lihat Allah Subhanahu wa taala. Pasti beriman nggak? Ternyata nggak juga. Masih terbuka untuk ngeyel ya, bukan berargumen logis. Laqalu innama sukirat abasaruna. Mereka bilang, ini cuma pandangan kami yang dikaburkan. Ini kami ilusi nih, ya halusinasi. Bal nahnu qaumun mashhur, atau bilang kami sedang disihir. Bisa. Jawaban ke-9. Kan dibilang ada namanya non-resistant non-belief. Orang yang nggak percaya Tuhan, padahal dia mau mencari Tuhan. Jawabannya, dari mana kita bisa pastikan dia tidak resisten sama sekali? Dari mana? Anehnya orang tuh, ada orang yang banyak yang mudah banget percaya, saya tulus, terus percaya dia. Tapi Nabi, argumen-argumen teis, itu nggak dipercaya. Ada klaim dia bahwa saya tulus, itu jauh lebih lemah, ya nggak sih? Nih, dalam pandangan orang yang jujur, yang fair ya, mana yang lebih lemah? Kebenaran pengakuan orang tersebut bahwa saya tulus mencari Tuhan, ataukah argumen-argumen orang beriman? Mana yang lebih lemah? Anggap posisinya netral lah. Mana yang lebih lemah? Mana yang lebih lemah? Klaim dia bahwa aku tulus mencari Tuhan tapi nggak ketemu. Ataukah
Argumen-argumen orang beriman. Mana yang lebih kuat? Kalau kita, atau mana yang lebih lemah dulu? Mana yang lebih lemah? Lebih nggak meyakinkan? Mana? Yang pertama apa yang kedua? Aku tulus. Yang pertama lebih nggak meyakinkan. Kan dia cuma klaim sepihak. Aku tulus mencari Tuhan. Terus kita harus percaya. Dan dengan ada dia, wow berarti bukti Tuhan nggak ada. Kan gitu. Argumen ini kan begitu. Dibangun di atas adanya non-resistant non-belief. Adanya orang yang nggak percaya Tuhan, ateis, padahal dia udah mencari Tuhan. Tulus. Memang sulit dibayangkan. Diakui juga oleh Schellenberg. Bahkan Schellenberg sampai bilang, cukup satu deh. Anggap ada orang satu ini. Terus kita harus percaya dia dan meruntuhkan semua argumen orang-orang beriman. Ini lebih nggak meyakinkan daripada argumen orang beriman. Nggak logis. Bahkan bisa jadi resistensinya itu implisit. Gampang gini deh, gampang gini. Betapa kita orang-orang, insya Allah saya pikir hadir orang muslim, alhamdulillah. Benar-benar Allah jaga keislaman dan keimanan kita. Tapi kita kan bukan orang yang suci dari dosa, ya nggak sih? Orang beriman, orang Islam bisa berdosa. Nah, ketika berdosa, itu sering kita membela diri kok. Oh, aku dosa tadi ya karena aku ya nggak sengaja, aku nggak tahan, aku udah lama nggak melakukan itu. Apa terus saja, walau alqoma adir terus. Kan bisa jadi kita emang ngeyel, bangkang sama aturan Tuhan. Tapi kita kayak nggak mau gitu bilang, aku membangkang ya Allah. Jarang yang begitu. Seringnya kita mencari pembenaran-pembenaran. Salah satu pembenaran adalah Tuhan nggak ada. Salah satu pembenaran yang mungkin. Tanpa perlu dengan jujur mengakui Tuhan ada. Ya Allah, aku khilaf, aku memang durhaka, aku lancang, aku mengikuti hawa nafsuku, mengedepankan dunia, aku bertobat. Jadi ada yang namanya resistensinya implisit. Sebenarnya dia membangkang, resisten, tapi dia implisit enggak. Dia mencari pembenaran, bilang saya enggak resisten. Juga seberapa besar usaha dia yang mengaku tulus tersebut untuk mencari Tuhan. Apa benar udah tulus? Kan itu klaim sepihak. Apa buktinya? Kok kita percaya itu klaim ketulusan dia kelihatan gak secara empirik? Hah? Ketulusan dia nih, ketulusan orang yang mencari Tuhan tapi nggak ketemu. Sehingga menjadi ateis, padahal udah mencari Tuhan. Ketulusan dia tuh empirik nggak? Bisa diindra nggak? Enggak. Enggak. Tuhan maunya bisa diindra. Tapi dia kalau Tuhan nggak bisa diindra, nggak percaya misalnya contoh gitu. Kan banyak yang beragam begitu. Minimal dalam beberapa argumen lah dia jadi orang yang empirisis ya. Tapi giliran dia tiba-tiba langsung percaya seolah-olah dia nih udah membawakan mukjizat atas ketulusan dia. Wih, tar dulu kok bisa semudah itu percaya sama dia. Aduh. Bukan ada salah satu influencer lah. Dia mengaku ya saya orang yang tulus mencari Tuhan. Saya tidak resisten, bilang. Menyebutkan saya udah begini dan begini. Apakah itu bukti yang valid sebelumnya? Walhal dia belum baca Quran. Nih, dia nggak baca Quran dia. Nggak bisa, kita bilang ya. Nggak bisa zaman sekarang. Orang tulus mencari Tuhan nggak baca Quran tuh nggak bisa. Islam ini agama paling cepat pertumbuhannya. Diakui Pew Research Center dan lain-lain. Boleh Anda bilang Islam salah, silakan aja. Tapi bilang itulah setelah udah lihat Islam. Baca Islam. Tulisan-tulisan ulama Islam, bacalah. Nggak usah semuanya. Pilihlah. Ya, Ghazali, Ibnu Taimiyah, Taftazani misalnya contoh. Pilihlah misalnya pilih. Al-Bayadi dari Maturidiyah. Pilih. Atau An-Nasafi. Nggak usah semuanya dah. Imam Ghazali dari Asy'ariyah, Ibnu Taimiyah dari Athariyah, Salafiyah, An-Nasafi dari Maturidiyah. Pilihlah tuh. Baca. Belum, ya berarti gimana mau dibilang tulus? Gimana? Bahkan dia udah dari awal nggak merasa senang, nggak perlu baca Quran without having to read the Quran since it's got such hateful speech in it. Karena jadi dia baru baca sebagian Quran kan, dia bilang without having to read the Quran. Dia atau baru dengar Quran ada hateful speech-nya di dalam Quran, ada kata-kata yang penuh kebencian. Berarti dia belum baca tafsir, belum baca buku-buku hadis. Gimana bisa dibilang udah sincere mencari Tuhan? Minimal kalau orang zaman sekarang tulus mencari Tuhan tuh, dia lihat argumen-argumen orang ateis. Minimal ya nama-nama besar seperti Richard Dawkins, Sam Harris, ya. Minimal tuh misalnya. Kemudian dia lihat ulama-ulama Islam yang tadi saya sebutlah namanya. Terus dia lihat pendeta-pendeta utamanya Nasrani, termasuk Thomas Aquinas misalnya. Yang besar-besar lah, besar-besar. Yahudi dia baca, misalnya apa? Maimonides, dia baca lah. Buddha atau Hindu dia baca. Yang besar-besar minimal.
bukan pembatasan tapi setidaknya sampel yang lumayan. Ya, sampel lumayan. Nanti dia boleh baca lain. Tapi ya once dari 5 ini dia udah dapat kebenaran yang absolut, ya ngapain dia nyari-nyari yang kecil-kecil lagi. Itu kenapa orang Islam sebenarnya dia cukup mengaji Islam dan dapat kebenaran absolut dalam Islam, dia nggak punya kewajiban dan keharusan untuk mencari-cari yang lain sebagai bentuk proses berpikir. Udah ada fair deh. Gitu ya. Apalagi Quran juga isinya sudah banyak agama-agama lain didiskusikan dalam Quran. Jadi apa benar tulus? Bahkan kalau orang tulus mengklaim tulus itu gimana sih? Gimana? Dalam Islam kita punya konsep kalau orang ikhlas, maaf, kalau orang mengaku ikhlas justru diragukan keikhlasannya. Imam Ghazali bilang gitu ya, dan lain-lainnya. Orang ikhlas malah biasanya dia cenderung aku, dan konsep umumnya ulama Islam bilang yang tahu benar-benar ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri nggak tahu kita ikhlas atau enggak, kita cuma mengusahakan ikhlas. Tulus juga sama, kita nggak tahu kita tulus atau enggak, kita mau mengusahakan ketulusan. Ada orang mengklaim tulus. Uniknya ada tokoh lain atau influencer lain yang dia dengan bersandar ke orang ini, dia bilang kalau orang ini masuk agama Kristen, saya juga ikut masuk agama Kristen. Jadi mukallid sebenarnya, atau setidaknya dalam hal ini mukallid dia. Nggak terus pegang argumen menjadi non teis, tapi ngikut. Kalau tokoh non teis yang jadi teladan saya masuk Islam atau masuk Kristen, saya ikut juga. Loh, berarti gimana? Anda salahkan orang Islam dibilang mukallid, ikut-ikutan. Ternyata banyak juga, memang banyak. Dan ujung-ujungnya bahkan orang yang mengaku pengikut sains sekalipun, ujungnya mukallid karena dia nggak meneliti sendiri. Dia cuma mendapatkan informasi dari para pakar, which is itu taklid. Bahkan antar satu saintis dengan satu saintis lain itu sebenarnya saling bertaklid. Fisikawan taklid dengan pakar biologi karena fisikawan ini dia nggak meneliti langsung penelitian-penelitian biologi dan seterusnya. Gitu ya. Walaupun kita nggak salahkan semua bentuk taklid, ya, nggak semua bentuk taklid tercela ya nih. Bahkan mungkin nggak tepat disebut taklid. Kita memegang satu otoritas yang otoritas sudah valid secara logis, ya itu oke-oke aja. Tapi kan problemnya kadang-kadang kita percaya Nabi Muhammad ya taken for granted, dibilang taklid, ikut-ikutan, nggak berpikir loh. Kenyataannya Anda ikut-ikutan saintis nggak berpikir juga, Anda nggak riset sendiri. Gitu. Lanjut lagi. Klaim si pihak bahwa ya non-resistant, non-believer, apakah lebih kuat dari semua argumen yang sudah kita bahas tadi ya. Bahkan Ibnu Qayyim punya ungkapan, dan ungkapan ini disetujui ulama lain. Faman talaballahu bisidqin wajadah, siapa yang jujur mencari Allah akan menemukan. Jadi ya, memang pada akhirnya ini ada orang bilang gini, wa aqsamu bila jahda imani. Ini mirip-mirip non-resistant non-believer ya. Dia mengklaim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min indahul umam. Kalau datang nabi ini pasti kita paling beriman. Falamma ja'ahum nadhir, setelah datang nabi, pemberi peringatan, datang bukti, maza dalam bilan nufrem, makin gak beriman. Mungkin ada orang yang bilang, aku baru beriman nanti kalau Allah udah ngasih lihat dirinya. Allah ngasih lihat dirinya, belum tentu dia beriman loh. Padahal kita punya konsep orang Islam bahwa man ahabba liqa Allah, ahabba liqa, siapa yang ingin bertemu Allah, ingin membangun relasi yang baik dengan Allah, Allah senang bangun relasi baik dengan dia. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah, kariha Allah liqa. Juga dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hamba aku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kalau dia mengingat aku bersama dia. Kalau dia mengingat aku di sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dia menyebut aku di tengah lingkup kelompok komunitas, aku menyebut dia di tengah atau di orang-orang, dia maaf, di malaikat-malaikat yang lebih, di hadapan malaikat yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau dia mendekatkan diri kepada aku. Dan ini ulama ijma, mendekatkan diri sini bukan secara fisik sejengkal begitu. Ijma ulama, dan ini takwil, kalau disebut takwil ijma, takwil yang boleh, sepakati kebolehan. Bahkan menurut salafiyah dan menurut banyak salafiyah juga ini bahkan nggak disebut takwil. Anyway, diskusinya istilahi ya, lafzi. Tapi intinya kalau tulus mendekatkan diri pada Allah, Allah akan lebih mendekat lagi. Jadi anggapan ada yang tulus mencari Allah terus nggak ketemu itu patut dipertanyakan. Ya. Argumen 10 tadi saya janji akan saya tambahkan di tengah-tengah, mohon maaf nih. Sebentar. Itu adalah, saya kupas di sini dulu ya. Bahwa maksimal argumen maksimalnya argumen hidden atau divine hiddenness itu cuma meruntuhkan salah satu sifat Allah aja.
membatalkan salah satu sifat Allah. Apa sifat apa kira-kira? Apa sifat apa kira-kira? Sifat apa tuh? Kira-kira ayo. Ingat nggak tadi argumennya apa? Kalau Tuhan memang cinta, Tuhan mestinya kontak dong, bangun hubungan dong, buka, jangan Al-Wadud. harusnya yang hancur tuh cuma satu sifat Allah. Oh berarti Allah ada cuma nggak mau mencinta. Gitu aja, gampang. Kenapa tiba-tiba itu langsung Tuhan nggak ada, loncat banget tuh nggak logis. Allah bisa. Dan pada akhirnya kita terima kasih Profesor Schellenberg juga kita doakan masih hidup yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah beri hidayah Profesor Schellenberg ya. Dan beliau sendiri juga bilang, I myself have been unable to find reason to suppose that is so much as plausible that a perfectly loving God would be hidden. Ini saya sendiri sebenarnya ya apa ya masih mencari-cari juga apa ya alasan Tuhan menyembunyikan diri dalam pandangan beliau. Sehingga perhaps but it may be that new evidence will turn up. Tapi mudah-mudahan aja ada bukti lagi di masa mendatang membuktikan kebenaran adanya Allah, adanya Tuhan. Sekali batal argumen saya, perhaps stronger counter arguments can be devised. I hope that because of my efforts. Tapi ini omongan lama 2006. Sampai 2015 belum masih terus membantah. Padahal udah banyak yang bantah. Dan dari sini juga kita mempertanyakan apakah Profesor Schellenberg ini masuk non-resistant atau resistant. Anyway, even belum resistant, pintu hidayah Allah masih terbuka. Selama nyawa belum di kerongkongan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf nih. Ternyata kita sampai 21.43 ya. Kalau gitu nggak apa-apa, silakan pertanyaan maksimal sampai jam 10. Setelah itu mungkin saya tutup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jelas ya. Allahul Bismillah. Ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Silakan Ustaz Fatur Rahman. Ana Ustaz, Ana izin bertanya. Bismillah. Tadi Ustaz jelaskan mengenai sifat al-wadud. Nah, bagaimana kalau orang dari bukan orang Islam, tapi dia percaya Tuhan. Nah, dia bertanya, bagaimana kita memahami konsep al-wadudnya Tuhan di tengah penderitaan gitu. Oke. Ya. Bagus. Ini kembali ke problem of evil. Ustaz Fatur Rahman, apakah sudah menyimak penjelasan saya waktu tentang the problem of evil? Udah belum? Anak tadi maksudnya terlambat Ustaz. Enggak, bukan sekarang. Dia di pengajian sebelumnya. Karena ini pengajian sebenarnya saya buat berhubungan satu sama lain, walaupun tidak dengan nomor ya. Tapi saling menguatkan sebenarnya. Berarti belum ya? Belum Ustaz. Gitu, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu, linknya dikirim ke kolom chat di sini. Kalau nggak nanti tergabung di grup Manikam nggak? Pernah Ustaz. Oke, pernah aja. Udah nggak lagi. Ya, apa ya? Jadi tapi tenang, saya sampaikan ringkasannya. Jadi itu pertanyaannya masuk ke pertanyaan the problem of evil. Ya, the problem of evil itu sederhananya kalau memang Allah Maha Pengasih, kalau di problem of evil nggak dipakai istilah cinta, yang dipakai istilah sayang, kasih. Ya, kok ada penderitaan, kok ada kejahatan, kok ada keburukan di alam ini, gitu. Ini linknya. Salah satunya ada, kalau nggak salah ada 2 pengajian, tapi ini salah satunya. Itu kembali ke sifat al-hikmah. Salah satu jawabannya adalah sifat al-hikmah. Jadi Allah nggak cuma Maha Pengasih, tapi juga apa? Maha bijaksana. Jadi Allah ketika memberikan sakit atau memberikan bencana, itu bukan kezoliman, bukan kejahatan, tapi kebijaksanaan. Nah, di antara bentuk kebijaksanaan Allah adalah siapapun yang di dunia ini menderita karena takdir Allah ya, kita sebut begitu misalnya. Dan memang Ahlussunnah Salafiyah termasuk mempercayai Allah menakdirkan apa yang kita pandang buruk, apa yang kita pandang penderitaan, itu takdir Allah. Maka nanti sama Allah diberi kompensasi. Pertanyaan saya ke Ustaz Fatur Rahman, salah satu kompensasinya apa? Kalau ada orang misalnya di dunia dia kena musibah, apa kompensasi yang Allah berikan? Pahala Ustaz. Diberi tambahan pahala. Apalagi? Diberi pengampunan dosa. Di akhirat kedudukannya ditinggikan dan lain-lain. Kalau dia dizolimi sama orang gimana? Dibunuh,
eh apa dia memenuhi syarat keterima di pekerjaan sama HRD-nya ditolak, dizolimi, apa privilege lain, kan musibah juga, evil juga. Allah kan maha pengasih. Kenapa saya udah belajar nilai saya bagus, memenuhi syarat keterima CPNS, tapi ini secara sepihak saya ditolak gara-gara saya begini dan begitu misalnya, alasan-alasan yang nggak syar'i, kan dizolimi. Pertanyaannya, ada kompensasi nggak buat dia? Ada apa kompensasinya? Kalau dizolimi apa kompensasinya? Nanti diminta balasannya pahala. Nah, nanti kita bisa minta pahala dia atau dosa kita dioper dia. Jadi, dan kalau ada orang setelah di akhirat ditanya, milih mana? Di dunia nggak dapat musibah, tapi nggak dapat nih bonus-bonus ini, kompensasi-kompensasi ini. Atau milih dapat musibah terus dapat kompensasi. Mungkin nggak dia jawab, saya mendingan dapat musibah di dunia dan dapat kompensasi ini di akhirat. Mungkin nggak orang jawab kayak gitu? Mungkin nggak? Ah, Enggak, mungkin Ustaz. ada orang, mungkin, mungkin. Enggak. Kenapa nggak? Ini dia di dunia dia miskin, tapi di akhirat tinggi banget surganya. Satu lagi di dunia kaya raya, di akhirat surganya biasa-biasa aja. Nah, si orang miskin ini ditanya, kamu sebenarnya dulu, ya misal lo ngasih tau lah dia, ya hikmahnya kamu dulu saya bikin miskin, kamu dizolimi orang, kamu kena kecelakaan, itu sekarang kamu diberi bonus-bonus yang luar biasa banyak. Dan dia nggak dizolimi, nggak kena kecelakaan, kaya raya, tapi ya surga biasa-biasa aja, nggak dapat bonus. Nah, si orang miskin ini mungkin nggak di akhirat ditanya, mendingan mana kamu? Jadi orang miskin kayak begini, tapi di akhirat untung besar, atau jadi orang kaya di dunia dan di akhirat biasa-biasa aja. Bisa jadi dia akan milih apa? Oh ya Allah, setelah udah kayak gini, saya mendingan di dunia. Bahkan ada hadisnya jelas, riwayat Muslim, bahwa orang yang udah masuk surga tuh melupakan semua penderitaan dia. Seakan-akan dia nggak pernah lagi apa? Merasakan keburukan. Maka banyak orang-orang soleh yang dia senang aja kalau sakit. Makanya mengobati diri itu nggak wajib dalam Islam. Ada yang begitu. Saya nggak bilang itu ideal. Idealnya malah berobat. Tapi ada yang bagi dia setelah kena musibah ya. Nah, ada yang begitu. Mendingan sakit ya. Kemarin ya. Dapat bonus-bonus. Hari ini pun nih saya tinggal di Kukusan. Saya ketemu laporan banyak ya. Orang-orang yang kena gusur. Juga ketika penggusuran UI baru pindah ke Depok di dekat di Kukusan. Mereka malah lebih senang digusur. Karena apa? Lebih senang digusur. Kenapa? Tanahnya diambil. Kenapa lebih senang digusur? Karena Dapat kompensasi lah. Kompensasinya banyak, Tat. gede. Mendingan digusur saya. Justru yang nggak digusur malah dalam hati apa mungkin? Enak banget digusur ya. Kita nggak digusur nih, nggak digusur. Nah, gitu. Itu kira-kira salah satu gambaran apa? Yang jawaban dari Ustadz Fatur tadi. Wallah alam. Ya, silakan lift. Boleh lift ya. Saya mau mohon maaf nih ternyata sampai menjelang pukul 10. Nanti kita nggak bakal lebih dari 10. Emang itu jawabannya kan Ustadz? Maksudnya gimana nih? Saudari Ulan. Saudari apoteker Ulan. Mungkin bisa diperjelas. Konteksnya apa itu? Oke, lanjut. Anda lagi silakan pertanyaan. Oh, ini ada nih. Dari Saudara Almai. Atau boleh Ustadz Syekh Usamah dulu. Syekh Usamah masuk S3 di Kosim. Silakan Syekh. Ahlan Ustaz. Ya, gimana Syekh? Barakallahu fiikum, jazakallah khair Ustaz Nur Fajri. Saya sebenarnya ingin menanyakan Ustaz, apakah konsep ahlu fatrah itu bisa diperlebar konsepnya? Karena menurut Kepada pengetahuan, Ya. karena mengetahui beberapa kasus Ustaz, bahwa beberapa saintis yang bersifat ateis itu karena memang mereka dasar berpikirnya berbeda dengan kita-kita. Dasar pemikiran mereka kan ilmiah ya, berdasarkan metodologi ilmiah, mengamati, menguji, menarik kesimpulan yang berdasarkan evidence. Sedangkan Tuhan itu zat atau entitas yang supranatural. Ditambah lagi ketika mereka semakin mendalami ilmu-ilmu mereka bisa menjelaskan sesuatu tanpa perlu ada campur tangan supernatural. Misalnya ketika dahulu saya menonton film ya, atau dokumenter yang menjelaskan tentang cinta, para saintis
menjelaskan itu hanya pergerakan hormon dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, ketika orang-orang yang menjadikan itu sebagai bukti pemikiran mereka, bukti ilmiah mereka, apakah bisa dikategorikan sebagai ahlu fatrah? Karena background atau yang dijadikan oleh mereka berbeda dengan background yang kita punya. Udah, Syekh? Enam. Ya, baik. Saya berharap mudah-mudahan bukan itu sebenarnya yang diyakini oleh Syekh Usamah. Dan Syekh Usamah hanya membayangkan saya ada orang yang bertanya seperti itu. Bukan, Ustadz. Ya. Karena begini, nggak mungkin Allah yang maha bijaksana memaparkan argumen-argumen tauhid, kebenaran Islam, itu tidak menggunakan ground berpikir yang umumnya orang pakai. Ground berpikir yang sama, yang logis, nggak mungkin. Ya. Jangankan akidah ya, jangan akidah. Mustalah hadis aja, itu pola pikir yang logis. Bahkan sekalipun para ulama nggak nulis buku mustalah di zaman dulu, dibiarkan orang sekarang nulis mustalah, asal logis ya, hasil akan sama. Asal mengikuti logika dan fitrah manusia pada umumnya. Apalagi kita bicara ilmu akidah. Itu kenapa maka ketika ulama-ulama bicara akidah, itu mereka bisa diskusi dengan siapapun. Dengan muslim, ateis kan bisa. Kenapa? Karena punya titik temu yang sama. Itulah makanya istilahnya madarikul ulum. Dibahas di awal-awal. Kita lihat misalnya buku-buku akidah ya. Salafiyah dan selain Salafiyah. Ahlussunnah secara umum, bahkan Mu'tazilah lain-lain. Itu mereka ada pembahasan namanya madarikul ulum. Ibnu Taimiyah bahas, Safarni bahas madarikul ulumi fil ayani maksuratun fil hadi wal burhani. Wa qala qaumun inda ashabil nadhar hisun wa ikhbarun sahihun wa nadhar. Jadi kalau ada yang bilang ada orang yang dia diberi uzur karena dia punya pandang bahwa bukti itu hanya yang empirik, hanya bisa diindra, itu baru bukti. Terus dia diberi uzur, nggak bisa. Karena membatasi diri, ini catat baik-baik ya, membatasi diri. Pak baru percaya kalau ada bukti indrawi, empirik, bisa diindra, bisa dilihat, didengar, dipegang. Baru percaya, itu bukan pemikiran normalnya manusia. Dan bukan pemikiran yang lurus-lurusnya pemikiran manusia. Bukan. Kalau benar-benar mutlak ditolak. Enggak. Coba manusia mana yang bisa benar-benar konsisten begitu? Enggak ada. Para saintis sendiri, tadi saya beri contoh ya. Fisikawan. Dia percaya penelitian pakar biologi. Berdasarkan khobar, informasi, riwayat, atau berdasarkan riset empirik sendiri? Jawab Syekh sama. Misalnya contoh yang terkenal tuh diskusinya Lawrence Krauss, ya. Dia percaya teori apa? Evolusi. Lawrence Krauss by the way sama salah satu nama besar lah dalam dunia diskusi soalan seperti ini. Peraih Nobel juga. Ya, pakar fisikawan. Beliau sangat mendukung teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin. Dan beliau bikin salah satu debat. Waktu itu debatnya dengan Syekh Hamzah Torsis dari UK. Keturunan Yunani dari UK, ulama muda UK. Itu bilang di debatnya, saya hanya percaya yang saya indra sendiri. Oh, ya. Kata Syekh Hamzah, percaya teori evolusi? Percaya. Yang disampaikan Darwin, Anda riset sendiri? Enggak. Berarti Lawrence Krauss konsisten nggak dengan pernyataan barusan? Tidak. Nggak konsisten. Ya nggak? Kalau memang dia hanya percaya dengan apa yang dia indra sendiri, nggak percaya khobar. Kan sering dibilang Islam ini cuma pakai khobar doang. Dengar riwayat, Quran, sunnah gitu. Walau kita nggak cuma percaya khobar, kita percaya tiga-tiganya. Khobar, informasi, riwayat, apa yang kita indra, dan apa yang kita pikirkan, rasio. 3 tuh. Nazar, his, indra, dan khobar, ikhbar. Kalau gue ternyata nggak konsisten. Dia percaya Darwin khobar. Kalau dia konsisten, harusnya apa yang dilakukan Lawrence Krauss? Dia baru percaya teori evolusi kalau
meneliti Dari sendiri. sendiri. Dia riset sendiri. Pergi ke Pulau Galapagos, riset sendiri, lihat itu burung-burung di sana, apalah macam-macam lah dia. Sama siapapun yang sekarang nih bilang saya baru percaya Tuhan kalau ngelihat. Terus kalau gitu manusia gimana? Evolusi. Kata siapa? Anda lihat proses evolusi. Ya saya ya percaya Darwin. Ya sama aja, nabinya orang Islam Nabi Muhammad, nabinya Anda Darwin, mirip. Sama-sama riwayat gitu, ya nggak? Makanya sebenarnya pada kalau dipikir-pikir ya, kalau orang yang jadi ateis cuma gara-gara mengaku saya sekarang ikut sains, itu sebenarnya kita bicara awam bukan saintisnya, kita bicara awam. Bahkan saintisnya juga masuk sebenarnya. Kan saintis siapa yang menguasai semua sains? Ada. Fisikawan, psikologis, pakar biologi, pakar matematika, semua dan semua hal dia riset sendiri. Ada nggak ada? Nothing. Nggak ada itu. Pasti ada sebagian keyakinan dia ngikutin orang. Kalau konsisten, sebenarnya dia cuma memindahkan aja dari percaya Nabi menjadi percaya siapa? Ilmuwan. Ilmuwan. Dari Samina wa Ta'na kepada Nabi Muhammad yang penuh mujizat, yang track recordnya luar biasa, buktinya sangat valid secara logika, pindah kepada saintis yang probabilitas benarnya ya berapa persen sih? Nggak sampai 100%, ya Kak? Yang ilmuwan sendiri saling membantah satu sama lain. Newton sebagaimana kuat banget teori beliau, bertahan berabad-abad, hancur di tangan Einstein. Udah nggak dipakai lagi model fisika klasiknya Newton. Teori-teori bagaimana bentuk atom, Niels Bohr apa segala. Iya. Saling membantah satu sama lain. Mana yang lebih berat di Samina wa Ta'na? Nabi atau ke ilmuwan? Saya nggak meremehkan ilmuwan, Allah. Itu semua hormat sama ilmuwan. Tapi dudukan nazil nas manazilahum. Orang masing-masing ada porsinya, ada kedudukannya. Gitu. Nah, jadi saat Syekh Usamah itu nggak diberi uzur. Karena dia membohongi diri sendiri. Ketika dia bilang, saya percaya kalau ada evidence. Ngaku gitu. Wallah. Bener nggak dia konsisten? Nggak. Dia membohongi diri sendiri. Kayaknya sebenarnya tuh cocok dengan banyak ayat Quran yang dia apa sebenarnya? Yukhadi'una Allah. Alladzina ma yukhadi'una illa wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mirip. Gitu Syekh Usamah. Nggak diberi uzur. Yang diberi uzur itu kalau benar-benar nggak dapat info sama sekali. Kalau dapat info tapi membantah, itu nggak akan membantah secara logis. Makanya kita orang Islam itu dalilnya nggak cuma akli. Kita termasuk pengajian yang dibangun di atas kita penuh kepercayaan diri dan memang begitu adanya. Bahwa Islam ini bisa diskusi dengan pemikiran manapun dengan standar yang yuk kita sama-sama sepakat bisa. Wallahu a'lam. Mohon maaf 2159. Saya udah menjawab Syekh Usamah. Jadi enggak. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair, maqassartu Syekh. Tony, saya mohon maaf nih. Kalau saya jawab pasti kita offside lewat 2200. Ada 2200. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Ya mohon maaf sekali lagi kalau silakan yang live di tengah-tengah ya, saya sangat maklumi. Tapi insya Allah ada rekamannya nanti dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami menjadi asbab hidayah, bertambah hidayah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengampuni salah-salah kita, membuat kita semakin berakhlak yang baik. Karena boleh jadi orang jadi ateis karena akhlak kita yang buruk. Sebelum karena argumen-argumen Islam yang mereka belum pahami dengan baik atau mereka sengaja tidak ingin memahami dengan baik. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat semuanya, beridaya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum.